Sang Tabib Penakluk Dinasti episode 26. Qin Yutong berkata, Mei lalu, saya menemani guru ke rumah Shangshu untuk mengobati penyakit Anda. Apakah Anda ingat ini? Lin An akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qin Yutong. Mei lalu, ketika ia belum benar-benar tiba di dunia ini, bagaimana mungkin ia memikirkan keberadaan Qin Yutong? Lin An tersenyum dan bertanya, benarkah? Qin Yutong berbisik, kau sama sekali bukan Lin An. Meskipun banyak orang percaya kebohongan bahwa orang bodoh tiba-tiba menjadi pintar dalam semalam, itu tidak benar secara medis. Matanya, sejernih mata air yang dalam, menatap Lin An dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengungkapmu. Urusan keluarga Huemyu tidak ada hubungannya dengan pavilion Suantian. Lin An tersenyum getir dalam hatinya. Qin Yutong menganggap dirinya sebagai pengganti Lin An dan berpikir bahwa ayahnya, Lin Buei, telah menemukan pengganti untuk menggantikannya. Sebenarnya, apa yang dikatakannya tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya akurat. Saya khawatir dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Lin An akan bersatu seperti ini. Lin An berkata, meskipun kamu sangat pintar, masih banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kamu bayangkan. Qin Yutong berbalik dan terus berjalan, setiap orang melihat dunia secara berbeda. Kembali di camp, Liang Qing datang dengan linglung. Ia berkata dengan suara gemetar, Tuan Hu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Penyihir itu, sudah mati. Lin An dan Qin Yutong terkejut. Mereka saling berpandangan dan bergegas menuju tenda. Yo Wanglong Yefang baru saja keluar dari dalam, wajahnya dipenuhi rasa frustrasi dan kesedihan. Melihat Lin An datang, ia menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh penyesalan, sungguh wanita cantik yang bernasib tragis. Lin An memelototi Liang Qing. Ia baru saja memerintahkannya untuk menjauhkan Pangeran You dari Xian, tetapi ia tetap melakukannya. Untungnya, Pangeran You baik-baik saja, kalau tidak, penyesalannya akan terlambat. Liang Qing, menyadari kesalahannya, menundukkan kepalanya karena malu. Sebenarnya itu bukan salahnya. Pangeran You bersikeras untuk masuk, dan mustahil baginya untuk menghentikannya. Lin An dan Qin Yutong tiba di tenda. Qin Yutong memeriksa denyut nadi Xian, dan Lin An mengulurkan tangan dan meraba arteri karotis komunis kanannya. Meskipun kulitnya masih hangat, denyut nadinya sudah tidak ada, dan napasnya telah berhenti total. Masih enggan menyerah, Lin An membuka paksa kelopak matanya dan mendapati pupil Xian melebar. Qin Yutong menggelengkan kepalanya dan mendesah, dia memang sudah mati. Lin An mengerutkan bibir, memberi isyarat kepada Qin Yutong untuk minggir. Ia kemudian membaringkan Xian telentang. Berlutut di hadapannya, ia meletakkan pangkal telapak tangan kirinya di antara payudara elastis Xian, sedikit di atas sternum bawah, dan meletakkan pangkal telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kanannya. Tanpa menyentuh dinding dada, tekan dengan kuat ke bawah secara vertikal. CPR adalah metode pertolongan pertama yang paling dasar. Poin-poin utamanya adalah untuk dewasa, frekuensi kompresi minimal 100 kali per menit, kedalaman minimal 125 cm, dan pemulihan penuh rongga dada setelah setiap kompresi. Waktu kompresi dan waktu relaksasi masing-masing harus sekitar 50%. Selama relaksasi, pangkal telapak tangan tidak boleh meninggalkan dinding dada untuk mencegah perpindahan titik tekanan. Jika orang-orang di sekitarnya dapat memahami perilaku Lin An yang mencengkeram dada, mereka agak tidak dapat menerima pernapasan buatan yang dilakukan setelahnya. Lin An tidak berniat memanfaatkan situasi ini. Satu-satunya fokusnya adalah menyelamatkan pasien. Karena tidak memiliki alat resusitasi lain, ia hanya dapat melakukan resusitasi mulut ke mulut. Kunci resusitasi buatan adalah mempertahankan setiap napas setidaknya selama 1 detik, memastikan cukup udara masuk ke paru-paru pasien dan menyebabkan dada naik turun. Resusitasi mulut ke mulut memanfaatkan kekuatan napas penolong untuk secara pasif memompa udara ke dalam alveoli. Melalui pengembangan paru-paru yang terputus-putus, hal ini mempertahankan ventilasi dan oksigenasi alveolar, sehingga mengurangi hipoksia jaringan dan retensi karbon dioksida. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Xian tetap tidak responsif, dan akhirnya terpaksa menyerah. Berdasarkan pengalaman klinisnya, tanda-tanda vital Xian telah hilang sepenuhnya. Dulu, Lin An pasti akan menyatakannya meninggal. Namun, setelah memasuki dunia baru ini, ia memperoleh pemahaman baru tentang vitalitas dan kekebalan manusia. Terlebih lagi, Xian adalah orang yang licik dan eksentrik dengan banyak trik cerdas. Kemungkinan besar ia dapat menyelesaikan krisis saat ini dengan berpura-pura mati. Qin Yutong kembali mengeluarkan jarum perak dan menusuk tubuh Xian beberapa kali, berniat membangunkannya dengan akupunktur. Tak lama kemudian, ia memastikan Xian sudah mati dan perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Lin An. Lin An baru yakin bahwa Xian sudah mati. Ia menatap wajah cantik Xian yang kehilangan semangatnya. Sesaat, ia merasa kehilangan. Jika Xian mati seperti ini, ia harus bertanggung jawab. Meskipun Xian adalah gadis iblis dari sekte 5 dewa, ia belum pernah benar-benar menyakitinya sampai sekarang. Teringat adegan mereka berdua mengobrol di atap One Man Shan, Lin An tiba-tiba merasa sedikit sedih. Ia mengerucutkan bibir dan berbisik, kuburkan dia.
Ia berjalan mendekat dan mengangkat tubuh Xian yang sudah dingin. Ia berjalan menuju hutan di lereng bukit. Liang Qing berkata, "Aku akan mengambil minyak dan api." Lin An mengangguk. Ia melirik wajah cantik Xian sekali lagi, masih dengan enggan meraba denyut nadinya dan mendengarkan detak jantungnya. Setelah memastikan tidak ada respons, Lin An menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak percaya kau seberuntung itu. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Kuharap kau segera terlahir kembali, menemukan keluarga yang baik, dan tidak pernah tersesat ke dalam aliran sesat lagi." Tiba-tiba, terdengar suara dengungan di atas kepalanya. Lin An mendongak dan melihat seekor lebah melayang di atas kepalanya. Lin An mundur selangkah, dan lebah itu berputar dan terbang menuju Su Heng. Su Heng melambaikan tangannya untuk mengusir lebah itu, tetapi lebah itu terus berkeliaran, membuatnya marah. Ia meraih lebah itu dengan tangannya dan meremukannya hingga mati. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ledakan keras. Keduanya terkejut dan mendongak. Mereka melihat segerombolan lebah yang padat datang ke arah mereka seperti awan hitam dari segala arah. Lin An adalah yang pertama bereaksi. Ia bergegas maju dan melompat turun dari batu besar setinggi 2 meter. Kawanan lebah itu mengikuti Lin An dan terbang ke arahnya. Dari kejauhan, tampak seperti asap hitam panjang mengepul dari belakangnya. Meskipun ilmu bela diri Su Heng lebih kuat daripada Lin An, kecepatan reaksinya jauh lebih lambat. Saat ia ingat untuk melarikan diri, kawanan lebah itu sudah menyerbu dan langsung menyelimutinya. Su Heng berteriak keras. Ia sama sekali tidak bisa melihat jalan di depannya. Ia berlari sekencang-kencangnya seperti lalat tanpa kepala. Sebelum sempat berlari beberapa langkah, ia merasa lumpuh dan jatuh ke tanah. Kawanan lebah itu masih terus terbang ke arahnya. Liang Qing sudah sampai di tepi hutan dengan obor dan tong minyak. Melihat kawanan lebah mengerumuninya seperti awan hitam, ia begitu ketakutan hingga menjatuhkan tong minyak itu dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun Lin An mendarat dengan posisi yang canggung dan jatuh tersungkur ke tanah, reaksi cepatnya membantunya lolos dari bahaya hidup dan mati. Ia berguling setelah jatuh ke tanah, dan meskipun beberapa lebah menyengatnya, sengatannya tidak serius. Ada hampir 200 orang di bawah. Setelah kawanan itu terbang turun, mereka segera membubarkan target mereka dan menyerang semua orang secara bersamaan, yang setara dengan berbagi daya tembak yang dibutuhkan Lin An. Ratapan terus berlanjut di tempat kejadian. Lin An tidak melupakan Raja You dan berteriak keras, "Cepat dan lindungi yang mulia Raja You." Kawanan lebah menutupi langit dan terus berdatangan. Melihat pemandangan ini, orang-orang berharap orang tua mereka tidak memberi mereka 2 kaki lagi. Yang terpenting adalah melarikan diri. Jadi siapa yang peduli dengan Raja You? Lin An melambaikan tangannya untuk mengusir lebah-lebah yang menyerang sambil mencari tempat persembunyian yang aman. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Raja You, dibantu beberapa pengawal pribadi, berlari ke arahnya dengan panik. Sebelum ia sempat berlari beberapa langkah, 2 orang di sekitarnya pingsan karena racun. Lin An menutupi kepala dan wajahnya dengan jubahnya, hanya menyisakan matanya yang terbuka. Ia ingin bergegas ke sisi Raja You, tetapi ketika melihat kawanan lebah itu kembali menukik, ia terpaksa mengurungkan niatnya. Dalam situasi ini, lebih penting menyelamatkan nyawanya sendiri. Di saat kritis itu, tercium aroma asap terbakar. Qin Yutonglah yang muncul di saat kritis itu. Ia sedang melambaikan seikat tanaman di tangannya, yang terus mengeluarkan asap putih. Kawanan lebah itu berlarian ke segala arah ketika mereka bertemu asap putih itu, seolah-olah mereka tak dapat menghindarinya. Lin An dan Qin Yutong bertemu. Qin Yutong menunjuk ke kiri di belakangnya, tempat api berkobar. Api telah padam, dan asap putih mengepul seperti naga panjang. Tidak ada lebah yang terbang masuk dari area sekitar. Pada saat itu, Raja You akhirnya berhasil melarikan diri, dan beberapa orang mengawalnya ke api. Pada saat itu, asap putih juga mengepul dari belakang mereka. Ternyata delegasi Shajia juga menggunakan asap untuk mengusir lebah. Asap putih segera muncul. Saat angin gunung bertiup, asap putih menyebar kemana-mana. Setelah sekitar 1/4 jam, kawanan lebah akhirnya bubar sepenuhnya, hanya menyisakan kekacauan di tempat kejadian. Serangan kawanan ular tadi malam hanya menyasar Kem Dakang, tetapi serangan kawanan lebah hari ini juga berdampak pada utusan Syajah. Penghitungan awal korban jiwa mengungkapkan 5 orang tewas di pihak Dakang, hampir semuanya menderita sengatan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Salah satu anggota utusan Syajah disengat hingga tewas di tempat, dan hanya sekitar belasan orang yang terluka. Hal ini sebagian disebabkan oleh jarak mereka yang jauh dari kawanan lebah, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Faktor lainnya adalah kepemilikan rumput anti lebah, yang merupakan tanaman asli padang rumput. Masyarakat Syajah telah lama beternak lebah, sehingga memiliki beberapa pertahanan terhadap serangan kawanan lebah. Su Heng disengat hingga tewas oleh kawanan lebah sebelum ia sempat melarikan diri dari hutan lebat. Lin An memimpin anak buahnya kembali ke hutan, hanya untuk menemukan jasad Su Heng yang dipenuhi bangkai lebah. Jasad Xian hilang. Ini membuktikan bahwa Xian kemungkinan besar masih hidup, dan serangan lebah tragis ini didalangi olehnya atau seseorang yang dekat dengannya.
Meskipun Lin An curiga bahwa Xian telah memalsukan kematiannya sejak awal, dia masih menaruh belas kasihan di hatinya. Jika tidak, dia tidak akan memberi Xian kesempatan untuk melarikan diri. Qin Yutong mengikuti langkahnya dan datang ke sisinya. Melihat Lin An berdiri diam di sana, ia mengira Lin An tertekan karena Xian kabur. Jadi ia menghiburnya dengan lembut, "Ini semua salahku karena ceroboh dan tertipu oleh kematian palsunya." Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya melihat dengan jelas bahwa dia tidak bernapas atau berdetak, bahkan pupil matanya melebar. Bagaimana mungkin seseorang berpura-pura mati seperti itu?" Qin Yutong menghela napas dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku benar-benar mengira dia sudah mati tadi. Jika aku menusuknya dengan pedang, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Lin An melirik Qin Yutong. Wajahnya palsu, tetapi matanya sulit dipalsukan. Tatapan Qin Yutong setenang dan setenang biasanya, dan kata-katanya barusan keluar tanpa ragu. Lin An mendesah dalam hati. Gadis-gadis ini sungguh kejam. Meskipun ia tahu Xian berpura-pura mati, ia tak tega menusuknya dengan pedang dan menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk memastikan kematiannya. Namun, jika ia terkubur di dalam tanah, mungkin ia tak akan memanggil lebah untuk menyerang. Ia telah mengirim Liang Qing untuk mengambil obor dan membakarnya. Xian pasti memanggil lebah karena ia tahu ia tak bisa melanjutkan kepura-puraannya. Qin Yutong berkata, "Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Kita harus pergi sesegera mungkin. Begitu kita sampai di kota Xieso, semuanya akan baik-baik saja." Berkat bantuan Qin Yutong, hampir semua yang tersengat lebah mulai pulih. Meninggalkan Gunung Qiang, tembok kota Xieso sudah terlihat. Sejak serangan kawanan lebah, sisa perjalanan berjalan lancar. Raja You duduk di atas kudanya, memandangi tembok-tembok kota Xieso. Kesuraman yang ia rasakan selama berhari-hari akhirnya sirna. Ia mengangkat cambuknya, menunjuk ke arah kota Xieso, dan berkata, "Akhirnya kita sampai di kota Xieso." Pangeran Hok dari Shaka berkuda berdampingan dengan Raja You di barisan depan. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih Yang Mulia telah melindungi kami secara pribadi selama perjalanan. Kalau tidak, kami tidak tahu masalah apa yang akan kami hadapi." Ia mengatakan satu hal, tetapi maksudnya lain, karena ia tidak yakin Raja You dan yang lainnya telah melindunginya. Raja You Long Yefang mengangguk. Xieso hanyalah persinggahan dalam perjalanan panjang mereka. Selanjutnya, mereka akan pergi ke Kangdu. Hanya dengan kembali ke sana, mereka akan menyelesaikan misi mereka. Memikirkan hal ini, kegembiraan di hatinya lenyap tanpa jejak. Gerbang Xieso terbuka lebar, dan iring-iringan prajurit dan kuda berpacu di jalan resmi. Prefek Xieso, Yang Daoquan, memimpin para pejabatnya untuk menyambut mereka. Saat mereka mendekati iring-iringan, mereka segera turun dari kuda dan memberi hormat kepada Raja You Long Yefang. Pemimpin iring-iringan itu berseru, "Kami, Yang Daoquan, dan para pejabat kami, datang untuk menyambut Raja You. Semoga Yang Mulia hidup selamanya." Raja You mengangguk dan berkata, "Bangun. Ini Pangeran Hok dari Shaka." Ia memperkenalkan Yang Daoquan kepada semua orang di sekitarnya satu persatu. Saat perkenalan, Long Ye menyadari bahwa Lin An telah menghilang. Ia berbalik dan melihat Lin An di ujung rombongan. Ia melambaikan tangan kepada Lin An dan berkata dengan ramah, "An, kemarilah." Lin An kini hanya punya satu pikiran, pergi secepat mungkin. Setelah ia mengantarkan Raja You ke Xieso, misinya akan selesai, dan sisanya akan diserahkan kepada Yang Daoquan. Sepanjang perjalanan dipenuhi ketakutan dan kecemasan atas urusan Raja You, membuat Lin An nyaris tak bisa tidur nyenyak. Meskipun mereka mengalami banyak kemunduran dan menderita banyak korban, untungnya, baik Raja You maupun delegasi Shaka tidak mengalami konsekuensi serius. Ketika Pangeran You sedang berbicara dengan Yang Daoquan, Lin An sedang berpikir untuk berpamitan. Sesuai rencana awalnya, ia bahkan tidak ingin memasuki kota Xieso. Ketika mendengar Pangeran You memanggilnya, Lin An hanya bisa memacu kudanya maju. Ia diam-diam bertekad bahwa apapun yang dikatakan Pangeran You, ia tidak akan melanjutkan perjalanannya kali ini, dan akan segera kembali menjadi hakim daerahnya sendiri. Kini setelah Su Qinglian dan komplotannya ditundukkan, ia akan menjadi kaisar lokal absolut di Qingyun di masa depan. Ia turun dari kudanya di samping Pangeran You, yang menunjuknya dan berkata, "Tuan Yang, ini Lin An, hakim daerah Qingyun. Berkat beliaulah kami dapat tiba dengan selamat di Xieso." Ini adalah pertama kalinya Lin An bertemu Yang Daoquan, prefek Xieso, atasan langsungnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meliriknya dua kali. Yang Daoquan berusia sekitar 40 tahun. Rambut dan janggutnya hitam legam, dengan 3 helai kumis panjang di bawah dagunya. Wajahnya setampan batu giok, alisnya cerah, dan matanya indah. Ia tampak berwibawa. Teringat bahwa Yang Daoquan adalah ipar Wan Boping, ia bertanya-tanya apakah Wan Boping telah menjelek-jelekannya di hadapannya, atau apakah ia telah menceritakan semua pemerasannya kepada prefek Xieso. Lin An melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Hamba yang rendah hati." Lin An memberi hormat kepada gubernur.
Yang Daokuan mengelus jenggotnya dan tersenyum. An, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku hanya tahu kau muda dan menjanjikan, tapi aku tak pernah menyangka kau setampan itu. Memang benar, pahlawan muncul di usia muda. Lin An sangat terkesan dengan sikap ramahnya. Meskipun ia mungkin tidak bisa mempercayai semua kata-katanya, tidak perlu bagi seorang gubernur untuk bersikap begitu sopan kepada bawahannya. Seharusnya karena latar belakangnya. Pangeran Hok dari Sharjah memandang Lin An sambil tersenyum. Meskipun ia dan Lin An telah menjadi saudara angkat, mereka tidak banyak berhubungan sejak saat itu. Lin An sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan Hok. Lagi pula, ini menyangkut hubungan diplomatik kedua negara, dan ia bisa dituduh melakukan pengkhianatan. Yang Daokuan mengundang Raja You untuk naik kereta dan mengawal sekelompok orang ke kota Siesho. Ini bukan pertama kalinya Lin An datang ke sini. Meskipun kota Siesho makmur dan indah, ia sedang tidak ingin menikmatinya saat ini. Ia sedang memikirkan bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal kepada Raja You. Ia harus menyingkirkan beban berat ini sesegera mungkin. Yang Daokuan mengatur delegasi Shaka dan orang-orang dari Raja You untuk tinggal di tempat yang berbeda. Raja You langsung pindah ke istana Tianfu. Istana ini dulunya merupakan tempat tinggal Kaisar Dakang ketika beliau melakukan perjalanan ke Sichuan. Meskipun telah lama tidak digunakan, kebersihannya selalu terjaga. Sebelum memasuki istana, Qin Yutong diam-diam melirik Lin Anxi. Lin An tahu bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya, jadi dia memperlambat kudanya dan tertinggal di belakang tim bersamanya. Qin Yutong berkata, "Ayo kita pamit sekarang. Jaga dirimu baik-baik." Lin An terkejut mendengar kepergiannya begitu cepat, dan berbisik, "Kenapa? Kau tidak akan mengawal Raja You sampai ke Kangdu?" Qin Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja menerima surat dari majikan saya melalui Merpati Pos, yang meminta saya untuk segera kembali ke ibu kota. Saya harus pergi dulu." Lin An mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke Qingyun paling lambat besok. Kalau kamu ada waktu luang nanti, temui aku di Qingyun dan kita bisa membahas keterampilan medis." Qin Yutong berkata, "Oke." Ia menyerahkan tas kulit kepada Lin An dan berkata, "Ini hadiah dariku. Ini tanda terima kasihku karena telah merawatku selama ini." Lin An tersenyum dan berkata, "Kamu sopan sekali. Jelas sekali kamulah yang lebih memperhatikanku." Pada saat ini, Raja You di depan meminta seseorang untuk memanggilnya. Lin An mengambil hadiah Qin Yutong, memasukkannya ke dalam tasnya, menangkupkan tinjunya, dan mengikuti langkah Raja You ke dalam istana. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk tinggal di istana, sehingga mereka ditempatkan di kamar masing-masing untuk beristirahat. Istana juga mulai menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Raja You dan rombongannya. Lin An mandi dengan bersih di kamar yang disediakan untuknya dan berganti pakaian bersih. Teringat hadiah dari Qin Yutong, ia membuka tas kulitnya dan merogoh isinya. Ia meraba sepotong kulit, dan ketika ia mengeluarkannya, ia mendapati isinya adalah topeng kulit manusia dan sebuah surat. Lin An membuka surat itu. Surat itu ditulis oleh Qin Yutong sendiri. Isinya memperkenalkan cara menggunakan masker kulit manusia. Qin Yutong menitipkan masker istimewa ini untuknya jika terjadi keadaan darurat. Ia juga meninggalkan pesan di dalam surat itu, mengatakan bahwa jika suatu hari Qin Yutong menghadapi krisis, masker ini mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Lin An memandangi topeng itu berulang kali. Topeng itu dibuat dengan sangat indah. Sebelum ia sempat mengamatinya dengan saksama, seseorang mengetuk pintu dan mengundangnya ke sebuah pesta. Lin An buru-buru menyingkirkan topengnya dan keluar. Ketika meninggalkan kediamannya dan melewati taman, ia bertemu Raja You Long Yefang, dan Lin An menghampirinya untuk menyambutnya. Long Yefang telah berganti jubah baru dan baru saja mandi. Ia tampak bersemangat, setelah menyingkirkan keastagaan beberapa hari terakhir. Ia berkata kepada Lin An dengan penuh kasih sayang, "An, ayo kita minum-minum malam ini." Lin An tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Ia berkata dengan hormat, "Yang mulia, saya sudah pergi selama 5 hari. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di Qingyun, jadi saya akan kembali besok pagi." Ketika Long Yefang mendengar dia akan pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Begitu cemas?" Lin An berharap Kong Yefang akan menahannya. Buru-buru berkata, "Aku sudah memenjarakan semua pejabat korup yang menggelapkan uang dan berkolusi dengan bandit. Jika aku tidak bisa kembali tepat waktu, kota Qingyun pasti akan dilanda kekacauan." Long Yefang merasa ucapannya masuk akal, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu benar-benar mengalami kesulitan dalam perjalanan ini, An. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Istirahatlah yang cukup selama 2 hari sebelum berangkat." Lin An berkata, "Sudah terlambat. Kita harus segera kembali paling lambat besok." Long Yefang tidak memaksanya untuk terus menemaninya ke Kangdu, dan berkata dengan lembut setelah perjamuan malam ini, "Aku ingin pergi ke paviliun Huancai untuk melihat-lihat." Lin An terkekeh getir dalam hati. Long Yefang benar-benar pria yang sedang jatuh cinta. Meskipun serangan kawanan lebah sebelumnya hampir pasti ulasian, Lin An tidak memberitahu Long Yefang tentang hal itu.
Long Yefang sangat mencintai Xian, dan Lin An hanya berharap ia bisa melupakannya sepenuhnya dan menghindari masalah di masa mendatang. Mengingat temperamen Xian, mendekatinya seperti menari di ujung pisau. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa saja mati di tangan penyihir ini. Lin An berkata, "Yang mulia, penyihir itu sudah mati. Apa gunanya kita pergi ke paviliun Huan Cai?" Long Yefang mengerutkan bibirnya. Wajahnya menunjukkan campuran keengganan dan kesedihan. Ia menghela napas dan berkata, "Entah kenapa, suara, penampilan, dan senyumnya selalu terngiang di benakku. Setiap kali memikirkannya, aku tak kuasa menahan rasa sakit hati." Air mata benar-benar menggenang di mata pangeran sentimental ini. Lin An berkata, "Yang mulia, ayo kita makan dulu. Jangan membuat Tuan Yang dan yang lainnya menunggu." Long Yefang mengangguk. Mereka tiba di paviliun Jingyi dan mendapati aula kosong. 2 meja telah disiapkan, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Melihat ini, mereka semua tercengang. Yang Dao Kuan jelas-jelas telah memberitahu mereka untuk menyiapkan jamuan makan. Jadi mengapa mereka belum selesai? Long Yefang tak kuasa menahan rasa kesal dan berkata dengan marah, "Apa-apaan Yang Dao Kuan?" Ia telah menghadapi bahaya satu demi satu di sepanjang perjalanan dan suasana hatinya sudah tertekan. Setibanya di Xiezo, ia pikir semua keastagaan telah berakhir, tetapi ia tak menyangka akan menghadapi hal yang tak terduga seperti itu lagi. Kemarahan yang telah lama terpendam di hatinya akhirnya meledak. Begitu dia selesai berbicara, puluhan pendekar pedang dan kapak bergegas keluar dari balik layar di kedua sisi dan mengepung mereka di pusat Gai. Long Yefang hanya membawa 2 pengawal. Kedua pengawal itu menghunus pedang mereka dengan suara berdentang dan melindungi Long Yefang. Lebih dari 10 pemanah bergegas masuk dari luar pintu, menghunus busur dan anak panah mereka, dan membidik ke arah mereka berempat dengan busur seperti bulan purnama. Long Yefang begitu ketakutan hingga jiwanya hampir melayang. Kakinya lemas dan ia hampir jatuh ke tanah. Ia berpura-pura tenang dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak tahu siapa aku?" Semua orang terdiam. Jenderal terkemuka mengancam, "Jatuhkan senjata kalian, atau aku akan membiarkan kalian mati dihujani anak panah." 2 pengawal melindungi Raja You dari belakang. Sedangkan Lin An, tak seorang pun peduli dengan nasibnya. Lin An mengutuk nasib buruknya. Ia mengira nasib buruknya telah berakhir dan datang ke Xiezo akan menjadi akhir dari segalanya. Tetapi ia tak pernah menyangka akan mengalami nasib buruk seperti itu setelah tiba di sini. Lin An segera menganalisis situasi. Apa yang ia lihat bukanlah kesalahpahaman. Raja You memiliki status seperti itu. Berani mengepung dan menghunus pedang melawannya adalah kejahatan pengkhianatan, yang dapat dihukum mati menurut hukum Dakang. Sekalipun orang-orang ini cukup berani, mereka tak akan berani melakukan hal gegabah seperti itu. Mereka pasti telah menyusun rencana matang di balik layar. Setelah mereka tiba di Xiezo, semuanya dilakukan di bawah pengaturan Yang Dao Kuan. Situasi saat ini pasti tidak dapat dipisahkan dari Yang Dao Kuan. Lin An diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Ia terbatuk, langsung menarik perhatian semua orang. "Saudara-saudara, kalian bercanda, kan? Kami diundang ke sini oleh Tuan Yang. Karena Tuan tidak menyambut kami terpaksa pergi." Ia mengedipkan mata pada Raja You dan berpura-pura pergi. Namun, ia langsung dihadang oleh 2 pedang panjang. Sang pemimpin berteriak, "Tangkap mereka semua." Tiba-tiba terdengar suara tenang dan mantap dari luar. "Tunggu sebentar." Seorang pemuda tampan, ditemani 4 prajurit, berjalan ke arah mereka dengan langkah bak naga dan harimau. Ia berusia 20-an, bertubuh tegap dan berotot, serta punggung dan pinggang yang kekar. Olahraga luar ruangan yang panjang membuat kulitnya tampak berwarna perunggu yang sehat. Ia memiliki batang hidung yang tinggi, alis yang tajam seperti pedang, dan mata yang cerah. Tatapannya setajam pedang. Lin An belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi ia merasa pemuda ini sangat tampan. Dia memang pria yang sangat tampan. Ketika Raja You melihat pria itu, ia berseru kaget, "Jenderal Li, mengapa kau di sini?" Ternyata pemuda itu tak lain adalah Li Honghan, Gubernur Jianan Sichuan dan putra sulung adipati pendiri Sichuan. Raja You pernah bertemu dengannya sebelumnya di Sizhou, di mana mereka menikmati percakapan yang menyenangkan. Li Honghan tersenyum dan berkata, "Mengapa bukan aku?" Lin An selalu merasa bahwa senyuman di sudut bibirnya bersifat sarkastis dan seolah membawa aura pembunuh. Raja You berkata, "Li Honghan, apa maksudmu? Ayahku telah memperlakukan keluarga Li Mu dengan baik, tetapi kau berani memimpin pasukanmu untuk mengepungku? Apakah kau merencanakan pemberontakan?" Ketika Lin An mendengar Raja You memanggil nama Li Honghan, ia merasa ngeri. "Ya Tuhan, orang ini calon iparku. Kapan dia tiba di Xiezo? Dia bahkan memimpin pasukannya untuk mengepung Raja You. Apa dia tidak takut seluruh keluarganya dieksekusi?" Melihat niat membunuh di mata Li Honghan, pikiran Lin An tiba-tiba jernih. Ini dia. Pengkhianatan. Li Honghan memang merencanakan pemberontakan hari ini. Pengawal di sebelah kiri Raja You meraung,
menghunus pedangnya dan menyerbu Li Honghan. Aku akan membunuhmu. Pengkhianat! Para penjaga di sekitar Li Honghan hendak maju untuk menghalanginya, tetapi mereka mendengar Li Honghan berteriak dingin, minggir! Ia menghunus pedang panjang dari pinggangnya bagai kilat. Kilatan petir menyambar bagai tembakan tiba-tiba dari langit. Sebelum semua orang sempat melihat gerakan tangannya, Li Honghan sudah menyarungkan pedangnya. Penjaga itu, yang dadanya tertusuk, terus menerjang maju, berhenti sejenak. Darah menyembur dari dadanya, wajahnya dipenuhi kengerian yang tak terjelaskan, dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Genangan darah yang besar langsung terbentuk di tanah. Raja You begitu ketakutan melihat pemandangan ini hingga hampir pingsan. Penjaga di sampingnya melemparkan pedangnya ke samping, berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, "Aku bersedia tunduk pada Jenderal Li." Lin An tak kuasa menahan rasa hina ketika melihat para prajurit ini, yang biasanya membanggakan keberanian dan kesediaan mereka mempertaruhkan nyawa demi tuan mereka, bertindak begitu berani menghadapi hidup dan mati. Ia teringat para pelayan di sekitarnya, dan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka juga seperti ini. Itulah kodrat manusia. Tak seorang pun tak takut mati. Situasinya jelas pemberontakan Li Honghan sudah pasti. Harus dikatakan bahwa ini bukan tindakan pribadi Li Honghan. Calon ayah mertuanya, Li Tianheng, Gubernur Jianan Sichuan, pasti sudah tahu. Tanpa izinnya, Li Honghan tak akan pernah berani bertindak seperti ini. Mengingat perilaku yang Daokuan sejak memasuki Sieso, Lin An semakin khawatir. Ia khawatir bukan hanya keluarga Li yang memberontak, melainkan seluruh Sichuan di bawah kekuasaan Li Tianheng. Semua tanda menunjukkan bahwa Yang Daokuan juga berperan dalam hal ini, yang berarti Yang Daokuan sudah mengetahui semua ini sejak lama. Pemberontakan, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Calon ayah mertuanya justru memberontak terhadap istana. Apakah dia berencana untuk memisahkan Sichuan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja? Li Honghan menyipitkan mata dan menatap penjaga yang berlutut, mengangguk, tetapi menghunus pedangnya bagai kilat dan menusukkannya ke jantung penjaga itu. Tindakannya di luar dugaan Lin An. Ia tidak menyangka akan sekejam itu kepada orang yang sudah menyerah. Penjaga itu jatuh tersungkur, menutupi dadanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Li Honghan berkata dengan dingin, "Yang paling kubenci dalam hidupku adalah mereka yang mengkhianati tuannya demi keuntungan pribadi." Tatapannya kembali tertuju pada wajah Raja You, Long Yefang. Ia tak mampu lagi menahan rasa takut di hatinya dan terduduk di tanah dengan suara gedebuk. Ia menunjuk Lin An dan berkata, Jadi kalian bersekongkol untuk mencelakaiku." Lin An hampir menangis setelah mendengar tuduhannya. "Apa bajingan ini punya otak? Aku bekerja sama dengannya untuk menyakitimu? Ini tidak ada hubungannya denganku. Oke? Jika aku tahu keluarga Li sedang merencanakan pemberontakan, aku tidak akan mengikutimu ke sini. Aku bahkan tidak akan berani tinggal di Sichuan. Aku pasti sudah lama menghilang." Li Honghan berkata, "Yang mulia, Pangeran You, jika Anda ingin selamat, Anda harus lebih banyak bekerja sama dengan saya." Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa Yang mulia kembali ke kamar untuk beristirahat." Dua orang segera datang, menarik Raja You yang ketakutan dari tanah, dan membawanya keluar dari paviliun Jingyi. Seseorang membersihkan kedua mayat itu. Lin An berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam memikirkan cara menghadapi situasi tersebut dalam benaknya. Setelah semua orang pergi, hanya Li Honghan dan Lin An yang tersisa di paviliun Jingyi. Li Honghan menatap Lin An di seberangnya, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kamu Lin An?" Lin An mengangguk. Meskipun telah menyaksikan adegan yang begitu menegangkan dan berdarah, ia tetap tenang dan berkata, "Halo, Saudara Li." Wajar baginya untuk memanggilnya saudara. Li Honghan adalah calon iparnya, tetapi itu sudah berlalu. Sekarang setelah keluarga Li memberontak, betapapun bodohnya ayahnya, ia tidak akan pernah menikahi seorang pemberontak. Memikirkan ayahnya, hati Lin An mencelos. Ia tidak tahu seberapa besar dampak pemberontakan keluarga Li terhadap ayahnya. "Ayahku jauh di ibu kota, dan meskipun khawatir, dia tidak bisa banyak membantu. Kalau aku ingin khawatir, aku harus memikirkan diriku sendiri dulu." Li Honghan tersenyum dan berkata, "Pasti sangat sulit bagimu untuk mengawal Raja You dari King Yun. Aku memang menemui beberapa hal, tapi untungnya, tidak ada yang serius terjadi." Lin An mendesah. Ia mengira kedatangannya di Sieso akhirnya mengakhiri kesulitan yang ia hadapi. Tetapi ia tidak menyangka bahaya yang sebenarnya baru akan dimulai setelah tiba di Sieso. Keluarga Li sedang merencanakan pemberontakan, dan kepala strategi mereka, Zhang Ziqian, pasti sudah tahu. Orang tua ini benar-benar licik. Saat di King Yun, ia tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepadanya, membuatnya tetap tidak tahu apa-apa. "Astagaan, dasar rubah tua, kau benar-benar mempermainkanku." Li Honghan berkata, "Ayah selalu memujimu di depan kami. Sejak aku tahu kau datang ke Sichuan, aku selalu ingin bertemu denganmu. Sayangnya, aku sibuk dan belum sempat." Lin An tersenyum dan berkata, "Saya sibuk sejak tiba di King Yun.
Seharusnya saya pergi ke Shizhou untuk mengunjungi Paman Li sejak lama. Tetapi banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya baru bisa pergi sekarang. Sebagai junior, saya sungguh minta maaf. Li Honghan diam-diam memuji kepintaran anak itu. Ia tidak menyinggung sedikit pun tentang apa yang baru saja terjadi, hanya membahas hal-hal sepele yang tidak penting. Li Honghan berkata, ayahku sangat ingin bertemu denganmu. Sebelum aku datang ke Shizhou, beliau secara khusus berpesan kepadaku bahwa jika aku bertemu denganmu, aku harus mengundangmu ke Sichuan. Lin An mengangguk berulang kali ya, sudah waktunya aku mengunjungi Paman Li. Situasi memaksanya untuk melakukannya, jadi bagaimana mungkin dia menolak? Li Honghan berkata, An, aku sudah mengatur jamuan makan di Menara Lanyue. Ayo kita ke sana bersama. Lin An berkata, baiklah, tapi pakaianku sepertinya kurang formal. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Li Honghan tidak menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, silakan saja. Lin An berjalan menuju kamarnya. Meskipun Li Honghan tidak menemaninya, ia mengutus 2 orang kepercayaannya untuk mengikuti Lin An. Lin An mengutuk kelicikan pria itu dalam hati. Ia kembali ke kamarnya, menutup pintu, mengambil barang bawaannya, segera berganti pakaian, dan mengemas semua barang penting, menyimpannya di dekat tubuhnya. Termasuk buku merah dan sertifikat besi keluarga Hu, serta token kayu hitam pemberian Kasim tua Andekuan. Ia membuang semua barang lain yang tidak penting. Ia segera membaca petunjuk penggunaan masker kulit manusia yang diberikan Qin Yutong, menyembunyikan topeng itu di dekat tubuhnya, lalu membakarnya hingga menjadi abu. Ketika dia keluar, dia mendapati 2 orang kepercayaan Li Honghan masih berjaga di luar. Sepertinya Li Honghan sangat waspada terhadapnya dan takut dia akan melarikan diri. Jadi dia mengirim orang untuk mengawasinya dengan ketat. Lin An tak kuasa menahan sakit kepala. Dalam situasi seperti ini, melarikan diri sungguh sulit. Ia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan menemukan kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Saat melewati taman, Lin An tanpa sadar melirik ke arah kamar tempat Pangeran Yao menginap. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Long Ye. Tidak ada tanda-tanda pemberontakan keluarga Li, namun ia bertanya-tanya mengapa mereka melakukan tindakan keji seperti itu. Lin An hanya yakin bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Istana Dakang. Ia hanya tidak tahu apakah hal itu memengaruhi orang tuanya, dan memikirkan hal itu membuatnya semakin cemas. Semakin mendesak situasinya, semakin penting untuk tetap tenang. Jika ia kehilangan ketenangannya terlebih dahulu, ia tidak hanya akan gagal menyelamatkan keluarga Hu, tetapi bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, Li Honghan mungkin tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, ia tidak akan menunggu sampai sekarang, apalagi bersikap baik kepadanya. Mungkinkah pertunangan itu berperan? Apakah keluarga Li masih menganggap penting masalah ini? Setelah dipikir-pikir lagi, mustahil. Karena Li Tianheng sudah memutuskan untuk memberontak dan memantapkan dirinya. Ia bahkan bisa mengabaikan kesetiaan, jadi mengapa ia harus peduli dengan pertunangan itu? Sebuah kereta kuda berhenti di luar istana Tianfu. Li Honghan berdiri di depan kereta kuda. Melihat Lin An keluar, ia tersenyum dan berkata, An, lama sekali kau berganti pakaian. Lin An tertawa dan berkata, saya selalu menjadi orang yang pemarah. Li Honghan tersenyum dan berkata, jarang sekali orang semuda ini bisa setenang ini. Jelas ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Seorang prajurit membuka pintu kereta, Li Honghan mengundang Lin An untuk masuk, dan kemudian dia sendiri masuk ke dalam kereta. Kereta kuda itu melaju perlahan di jalanan kota Shizhou. Lin An membuka tirai dan memandangi pemandangan jalanan di luar kereta kuda. Ia tampak santai di permukaan, tetapi hatinya terasa berat. Li Honghan melirik Lin An dari sudut matanya. Ia tak menyangka Lin An, semudah itu, begitu tenang. Ia bahkan belum bertanya apa yang terjadi. Pemuda ini menunjukkan ketenangan yang jauh melampaui usianya. Kekaguman Zhang Ziqian padanya tampaknya beralasan. Li Honghan bertanya, kudengar kau menangkap semua pejabat di Kabupaten Qingyun dan memenjarakan mereka? Lin An berkata, mereka semua pejabat korup yang menindas rakyat dan memutarbalikkan hukum. Sekalipun kita membunuh mereka semua, kita tidak akan salah menuduh siapapun. Li Honghan tersenyum dan berkata, kamu memang ambisius. Masa depan manajemen Sichuan akan bergantung pada talenta muda sepertimu. Lin An mendesah dalam hati. Tak diragukan lagi itu pengkhianatan. Keluarga Li telah menguasai Sichuan, meninggalkan sebagian besar wilayah barat daya Dakang yang hilang. Lin An tidak peduli apakah Dakang terpecah atau siapa yang menjadi kaisar, tetapi klaim pemisahan diri Li Tianheng atas kekuasaan bukanlah masalah kecil. Jika kabar itu sampai ke ibu kota, kaisar lama pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga Li akan menjadi yang pertama menanggung akibatnya. Tujuan awal ayah menikah dengan keluarga Li hanyalah untuk meningkatkan pengaruh politik dan mempersiapkan suksesi kekuasaan kekaisaran di masa depan. Namun ayah mungkin tidak pernah membayangkan situasi akan seperti ini. Pernikahan dengan keluarga Li tidak menghasilkan keuntungan apapun, malah menyebabkan banyak masalah.
Sekarang sepertinya ia akan terlibat. Ketika kereta melewati paviliun Huancai, Lin An melihat ke arah pintu dan melihat Siang Qin sedang mengarahkan pita-pita merah yang tergantung di pintu. Seolah-olah sedang merayakan suatu acara besar. Lin An khawatir Siang Qin akan melihatnya, jadi ia segera menurunkan tirai dan duduk. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Xian telah kembali? Apa hubungannya dengan Raja You dan keluarga Li dari Sichuan? Kita semua memiliki cita-cita yang tinggi dan ingin terbang, mencapai langit dan memeluk bulan yang cerah. Menara Lanyue mendapatkan namanya dari sini. Li Honghan dan Lin An berjalan menuju Menara Lanyue bergandengan tangan. Lin An mengira malam ini akan menjadi acara besar, tetapi ketika ia tiba di Menara Lanyue, ia mendapati bahwa Li Honghan hanya memiliki 2 tamu untuk perjamuan. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Yang lainnya adalah Pangeran Hok dari Kerajaan Shaka. Hok mengenakan pakaian tradisional khas masyarakat Sharjah, bahu dan lengan kanannya terbuka. Kulitnya yang gelap dan tubuhnya yang berotot semakin menonjolkan fisiknya yang kekar. Meskipun ia ditemani 6 penjaga, mereka tidak mengikutinya ke ruang pribadi. Li Honghan juga meminta pengawalnya untuk menunggu di luar dan mengundang Lin An untuk masuk. Melihat Hok telah tiba sebelum dirinya, Li Honghan mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saya terlambat. Saya sangat malu telah membuat Yang Mulia menunggu begitu lama." Hok tertawa dan berdiri. Mengikuti etiket Han, ia mengepalkan tinjunya ke arah Li Honghan dan berkata, "Saudara Honghan, kenapa kau begitu sopan? Aku juga baru saja tiba." Ia lalu menyapa Lin An, "Saudara, kau juga di sini." Lin An memanggilnya kakak. Li Honghan kemudian menyadari bahwa mereka berdua adalah saudara angkat dan berkata sambil tersenyum, "Jadi kita semua adalah keluarga." Melihat kedua pria itu begitu harmonis, Lin An hampir mengerti segalanya. Hoge dan Li Honghan kemungkinan besar telah bersekongkol selama lebih dari sehari, bahkan mungkin sebelum misi Hoge. Hanya saja, Istana Dakang, Raja You, dan bahkan Lin An tidak diberitahu. Ini menunjukkan bahwa tanggapan keluarga Li bukanlah keputusan yang terburu-buru. Li Honghan mengundang keduanya untuk duduk, dan pelayan masuk dan segera membawakan anggur dan makanan. Dihadapkan dengan meja yang dipenuhi hidangan lezat dan anggur, Lin An kehilangan selera makan. Situasinya tampak harmonis di permukaan, tetapi kenyataannya penuh dengan konflik. Fakta bahwa keluarga Li sedang merencanakan pemberontakan telah menempatkannya dalam situasi yang genting. Terlepas dari perasaan keluarga Li terhadapnya, jika ia bergabung dengan mereka, pasti akan berdampak pada seluruh keluarga Hu. Jika ia dengan tegas menolak dan menunjukkan kesetiaannya kepada dinasti Dakang, ia kemungkinan akan membuat calon iparnya marah, yang bahkan mungkin membunuhnya saat itu juga. Skenario yang paling mungkin adalah ia akan ditempatkan dalam tahanan rumah, dengan mereka mengancam orang tuanya di ibu kota dengan nyawanya. Mengenang kasih sayang kebapakan Lin Bue yang setinggi gunung dan perhatian penuh ibunya, Lin An tiba-tiba merasa sedih. Apapun pengalamannya, ia tak bisa melepaskan ikatan darah. Ia harus berusaha sekuat tenaga melindungi kepentingan keluarga dan orang tuanya. Li Honghan menuangkan anggurnya sendiri dan mengangkat gelasnya, sambil berkata, "Saudara-saudara, kalian datang dari jauh. Saya ingin menawarkan segelas anggur ini sebagai ucapan selamat datang." Lin An dan Hok mengangkat gelas mereka dan meminumnya bersamaan dengan Li Honghan. Li Honghan tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, kita semua bukan orang luar. Hok tunangan kakak perempuan keduaku, An tunangan kakak perempuan kelimaku, dan kalian berdua saudara angkat. Kita semua keluarga." Berita mengejutkan datang silih berganti, dan Lin An mendesah dalam hati. Bukankah Hoge datang untuk melamar sang putri di Kangdu? Mengapa ia tiba-tiba berubah pikiran dan bersekutu dengan keluarga Li? Jadi tujuan sebenarnya dari misi ini adalah untuk datang ke Sichuan, dan ia menyembunyikannya dari semua orang. Lin An mengutuk Hoge dalam hati, "Keji, kukira kau begitu baik hati mau menjadi saudara angkatku, tapi ternyata kau sudah tahu tentang hubungan kita kakak ipar." Hok mengangkat gelasnya dan tersenyum pada Lin An. "Saudaraku, aku terpaksa oleh situasi ini dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu tentang masalah ini. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Lin An terkekeh dan berkata, "Tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkan kakak? Lagi pula, setiap orang seharusnya punya rahasianya sendiri." Hok tersenyum dan berkata, "Jadi, saudaraku, kamu juga menyembunyikan sesuatu dariku?" Lin An tertawa terbahak-bahak. "Sembunyikan? Sembunyikan kepala ibumu." Ia mendongakkan kepalanya dan meneguk segelas anggur. "Saat ini, diam lebih baik daripada bicara. Kalian berdua bersekongkol. Jelas sekali kalian ingin menipuku. Jika aku bermain-main denganmu, aku hanya akan menderita." Li Honghan berkata, "An, mungkin kamu tidak mengerti situasi saat ini." Lin An berkata, "Saudara Li, katakan padaku, aku terbiasa hidup dalam ketidakjelasan. Aku tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar." Li Honghan berkata, "Ada kekacauan di ibu kota. Lin An sebenarnya sudah siap mental untuk ini. Jika tidak ada masalah di ibu kota, keluarga Li tidak akan tiba-tiba memberontak.
Mungkinkah ada yang salah dengan suksesi tahta Kaisar lama? Seperti dugaannya, Kaisar Kang Agung, Long Xuanen, baru saja mengumumkan keputusannya untuk menggulingkan putra mahkota Long Yeking dan mengangkat pangeran tertua, Long Yelin, sebagai putra mahkota. Ia kemudian menyerahkan tahta kepada Long Yelin dan turun tahta. Long Yelin telah naik tahta, mengangkat Long Xuanen sebagai kaisar tertinggi. Tindakan pertamanya setelah menjabat adalah mengeksekusi mantan putra mahkota, Long Yeking. Ketika Li Honghan berbicara tentang pembunuhan Long Yeking, matanya merah padam karena amarah. Ia memukul meja dengan tinjunya dan berkata, penguasa tiran dan kejam itu mengancam kaisar dan berencana merebut tahta. Negara Kang Agung hampir jatuh ke tangan orang-orang pengkhianat ini. Kami, para pejabat negara Kang Agung, tidak akan membiarkan negara kami direbut oleh bajingan-bajingan seperti itu. Sudah menjadi tugas kami untuk membersihkan para pengikut kaisar dan membangun pemerintahan yang sah. Lin An berpikir dalam hati, itu semua memang bagus, tapi bukankah itu tetap pengkhianatan? Keputusan kaisar lama untuk mewariskan tahta kepada putra manapun adalah keputusannya. Pada akhirnya, tahta itu tidak jatuh ke tangan keluarga lain. Kerajaan Dakang tetap milik keluarga Long. Yang kalian, keluarga Li, lakukan hanyalah mengubah nama keluarga Dakang. Jika Li Tianheng mendeklarasikan diri sebagai raja, kalian akan menjadi pangeran, dan adik perempuan kalian akan menjadi putri. Bukankah itu akan membuatku menjadi permaisuri? Itu bukan kerugian. Namun Lin An mengerti bahwa tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Alasan awal keluarga Li menikah dengan keluarga Lin adalah karena kekuasaan ayahnya sebagai menteri pendapatan. Klaim separatis mereka atas kekuasaan hanya menyulitkan keluarga Hu, yang kemudian menikah dengan aliansi mereka. Saya bertanya-tanya apakah kaisar saat ini akan meminta pertanggungjawaban keluarga Lin dan mengeksekusi seluruh keluarganya? Bahkan jika ayah saya lolos dari kematian, akan sulit untuk mempertahankan posisinya sebagai menteri pendapatan. Dilihat dari pemberontakannya, keluarga Li jelas bukan keluarga yang menjunjung tinggi kesetiaan, bakti, kesucian, dan persaudaraan. Dengan runtuhnya keluarga Hu, bagaimana mungkin keluarga Li memandang rendah mertua ini? Pernikahan ini jelas hanya namanya saja yang mati. Hok berkata, saudara Li benar sekali. Long Yelin berencana merebut tahta, dan ini telah membuat marah rakyat dan para dewa. Kami di Shaka tidak akan pernah setuju orang yang tidak adil seperti itu menjadi kaisar. Lin An mencibir dalam hati. Apa hubungannya dengan orang Sharjah sepertimu yang menjadi kaisar Dakang? Kau berpura-pura marah. Hubungan diplomatik antara dua negara pertama-tama harus didasarkan pada tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Jalanmu masih panjang. Keduanya menatap Lin An, seolah ingin mendengar pendapatnya. Lin An dengan riang mengangkat gelasnya dan berkata, siapapun yang menjadi kaisar, sebenarnya tidak penting. Apa yang menyatukan untuk waktu yang lama harus memecah belah, dan apa yang memecah belah untuk waktu yang lama harus menyatukan. Dakang telah diwariskan selama lebih dari 500 tahun sejak didirikan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdir. Tidak ada yang abadi, bahkan dinasti. Bahkan dari King Yun, saya tahu betapa busuknya Dakang. Yang lama harus pergi sebelum yang baru datang. Selama rakyat dapat hidup dengan baik, siapapun yang menjadi kaisar tidak penting. Ia tidak menyatakan posisinya secara eksplisit. Li Honghan dan Hok juga menganggap kata-kata Lin An baru dan menarik. Sebenarnya, setiap orang memiliki ambisi untuk naik tahta. Mereka berdua adalah orang-orang dengan ambisi yang besar. Kata-kata Lin An memang sesuai dengan keinginan mereka. Ya, selama rakyat bisa hidup sejahtera, apa pentingnya siapa yang menjadi kaisar? Li Honghan mengambil gelasnya dan berkata, baiklah, mari kita minum dulu. Lin An kembali minum secangkir lagi. Ia sangat menyadari posisinya saat ini. Jika ayahnya kehilangan kekuasaan di Dakang, ia akan menjadi sosok yang tak tergantikan. Mungkin Li Honghan belum membunuhnya karena ingin memanfaatkannya sebagai sandera untuk menahan ayahnya, yang berada jauh di ibu kota. Atau mungkin keluarga Li masih memiliki sedikit integritas moral, hanya untuk mempertahankan kedok di hadapan orang luar. Ia bukan tandingan Hok. Lagi pula, Hok adalah seorang pangeran kerajaan Shaka, dengan kerajaan di belakangnya, sementara ia tidak memiliki apa-apa. Peristiwa malam ini menunjukkan bahwa keluarga Li Sichuan dan kerajaan Shaka telah membentuk aliansi, sehingga terhindar dari bahaya serangan dari kedua belah pihak. Hok berkata, dalam perjalanan dari Shaka ke Sichuan, saya menghadapi banyak upaya pembunuhan. Jika saudara Li tidak mengirim orang untuk melindungi saya di sepanjang jalan, saya tidak akan sampai di sini dengan selamat. Saudara Li, saya bersulang untuk Anda. Lin An bingung. Bukankah sekte lima dewa berencana menyerang delegasi dalam perjalanan? Utusan Shaka, Mosali, sebelumnya telah menyatakan bahwa sekte lima dewa telah membunuh 7 anggota mereka. Mengingat delegasi Shaka lolos tanpa cedera dari beberapa serangan, Lin An tiba-tiba menyadari bahwa sekte lima dewa kemungkinan besar berkolusi dengan delegasi Shaka. Mungkin mereka dikirim oleh keluarga Li khusus untuk melindungi mereka. Ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xian kepadanya Lin An,
Saya sarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai Anda dikhianati dan harus membantu orang lain menghitung uang. Sebenarnya, Xian telah mengungkapkan beberapa petunjuk kepadanya, baik sengaja maupun tidak sengaja, tetapi ia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Saat itu, ia hanya percaya bahwa Xian memiliki niat buruk, tetapi ia tidak menyangka bahwa kerumitan masalah ini jauh di luar imajinasinya. Xian juga mengatakan bahwa orang yang sebenarnya ingin membunuh Raja You adalah Qin Yutong. Dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak demikian. Tetapi Qin Yutong lahir di Paviliun Xuantian. Ia mengikutinya sepanjang jalan untuk mengawal Raja You Long Yefang ke Xieso, dan pasti ada tujuan yang tidak diketahui. Namun, ia pergi dengan tergesa-gesa begitu tiba di Xieso. Mungkinkah ia telah menerima kabar dari ibu kota? Hok dan Li Honghan sedang mengobrol dan tertawa, tetapi Lin An, yang selalu banyak bicara, menjadi jauh lebih pendiam. Li Honghan melihat bahwa ia sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata dengan khawatir, "An, kau tampak sedikit tidak bahagia." Lin An berkata, "Bukannya aku tidak bahagia. Aku hanya teringat perubahan besar yang terjadi di ibu kota, dan aku penasaran bagaimana keadaan ayahku sekarang." Li Honghan berkata, "Paman Lin adalah orang yang berwawasan jauh ke depan dan telah mengalami banyak suka duka. Kejadian ini seharusnya tidak memengaruhinya." Lin An mendesah dalam hati, pergantian dinasti mungkin tidak akan menyakiti ayahku, tapi sekarang keluarga Li Mu yang memberontak. Aku takut terlibat dengan keluarga Li Mu. Li Honghan berbisik lagi, "Sebenarnya, aku sudah mengirim seseorang ke ibu kota untuk memberitahu situasinya. Paman Lin sudah membuat persiapan." Lin An mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Saudara Li, atas perhatianmu." Ketika Lin Tianxiong mengunjunginya beberapa hari yang lalu, ia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jika tidak, ia pasti akan membocorkan berita itu. Lin An hampir yakin bahwa Li Honghan berbohong. Memisahkan diri dari tahta bukanlah masalah kecil. Meskipun keluarga Li memiliki hubungan darah dengan keluarga Hu, mereka tidak berani mengungkapkannya terlebih dahulu. Hati orang seringkali terdistorsi, terutama dalam urusan politik. Tujuan awal pernikahan Lin Buei dan Li Tianheng adalah untuk saling menguntungkan. Sekarang setelah Li Tianheng memutuskan untuk memantapkan dirinya, Lin Buei mungkin tidak akan mau terus bersamanya. Meski baru sehari, rambut Lin Buei sudah memutih. Ia duduk diam di kamar tidur, sementara istrinya, Su Fengyi, duduk di tempat tidur dengan mata merah. Mereka menatap cahaya lilin, tak satu pun dari mereka berkata sepatah kata pun. Akhirnya Lin Buei memecah keheningan dan mendesah, "Fengyi, jika kamu merasa sedih, menangislah sekeras-kerasnya, mungkin itu akan membuatmu merasa lebih baik." Su Fengyi menggelengkan kepalanya, "Apakah masih ada gunanya bagiku menangis sekarang?" Hu Buei mengerutkan bibirnya. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Perubahan di istana kali ini datang terlalu tiba-tiba. Meskipun ia menyadarinya, pada akhirnya ia tak berdaya untuk berbuat apapun. Su Fengyi menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau kau tidak terobsesi dengan kekuasaan, bagaimana mungkin kau terlibat dengan keluarga Li? Putra kita yang sehat walafiat memilih untuk bertunangan dengan putri keluarga Li yang lumpuh. Pertunangan itu seharusnya baik-baik saja. Tetapi kau justru memanfaatkan kepulanganku ke Nanjing untuk mengirim putra kita ke Sichuan. Lin Buei, oh Lin Buei, kau begitu cerdik sepanjang hidupmu, hanya untuk menjadi begitu bodoh di usia tuamu. Kau sendirian mendorong putra kita ke dalam jurang api ini." Hu Buei menundukkan kepalanya dan berbisik, "Aku memintanya pergi ke Sichuan karena aku khawatir perubahan di istana akan memengaruhi keluarga Lin kita. Jika keluarga Lin kita yang lama mengalami masalah, setidaknya satu keturunan ini bisa diselamatkan. Apakah menurutmu Li Tianheng akan memperlakukannya dengan baik? Dulu, alasan Li Tianheng bersedia menikah dengan kita adalah karena kau adalah Menteri Pendapatan Dakang dan memegang kekuasaan keuangan Dakang. Sekarang pangeran tertua telah mewarisi tahta dan putra mahkota telah terbunuh. Kaisar baru berarti menteri baru. Kau tidak tahu seperti apa masa depanmu nanti. Ketika kaisar menggulingkan pangeran tertua, kau sudah bicara banyak. Sekarang pangeran tertua berkuasa, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Kali ini keluarga Li terang-terangan memberontak. Di permukaan, mereka tampak saleh dan berada di bawah Panji membersihkan istana dari kejahatan dan menegakkan ortodoks, tetapi sebenarnya pangeran tertua adalah ortodoks. Li Tianheng memisahkan diri dari Sichuan dan menduduki wilayah Sichuan yang berbahaya. Jadi tentu saja dia tidak akan khawatir dalam jangka pendek. Jika dia menyatakan dirinya sebagai raja, apa gunanya keluarga Lin kita baginya? Anakku yang malang. Ketika Su Fengyi mengatakan ini, hatinya sakit dan dia tak kuasa menahan tangis. Hu Buei telah lama memahami logika di balik perkataannya kepada istrinya. Ia merasa telah memperhitungkan segalanya. Tetapi sayangnya, rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Ia tidak mengantisipasi pemberontakan Li Tianheng. Sebelumnya, ia mengirim putranya ke Sichuan hanya untuk memberi jalan keluar bagi keluarga Hu. Tetapi sekarang tampaknya ia justru telah menempatkan putranya dalam bahaya. Ia mengenal Li Tianheng dengan sangat baik. Ia adalah pria yang gigih dan tegas.
Dan begitu ia membuat keputusan, ia tidak akan mudah mengubahnya. Keputusan untuk mendirikan rezimnya sendiri jelas bukan keputusan yang tiba-tiba, melainkan keputusan yang telah dipikirkan dengan matang, dan Li Tianheng telah melakukan persiapan yang matang. Ia teringat syair pemberian Li Tianheng, dua penyeberangan di ujung jembatan selatan menenun permadani indah di seberang sungai. Sebuah menara di tepi barat bagaikan pena, menulis puisi untuk surga. Kini, syair ini terasa begitu mendalam. Bagian tengah sungai pasti merujuk pada Dakang, dan kedua penyeberangan itu bisa saja merujuk pada putra mahkota Long Ye King dan pangeran pertama Long Ye Lin. Baris pertama syair itu merujuk pada kedua pangeran yang berlarian menyeberangi sungai, tetapi menara di tepi baratlah yang sesungguhnya menulis puisi untuk dunia. Barulah ia menyadari bahwa tepi barat adalah Sichuan, dan menara itu adalah dirinya, Li Tianheng. Lin Buei mendesah dalam hati. Li Tianheng menyimpan motif tersembunyi dan telah lama menyimpan niat memberontak. Mengapa ia baru menyadarinya? Sebenarnya, baris kedua bait ini hanyalah sebuah bait yang tidak disengaja oleh Lin An, yang pada saat itu tidak banyak berpikir. Namun, setelah interpretasi Lin Buei saat ini, bait ini memiliki makna profetik, seperti kesalahan ketik yang ditulis orang-orang zaman dahulu, yang di zaman modern semuanya telah menjadi homofon, karena interpretasi yang berlebihan. Hu Buei kini berada dalam dilema. Dengan kaisar baru yang telah naik tahta, inilah saatnya bagi para menteri untuk bersumpah setia. Namun hari ini, tersiar kabar bahwa Li Tianheng telah memantapkan dirinya sebagai penguasa independen. Yang seharusnya ia lakukan adalah segera memutuskan hubungan dengan Li Tianheng di depan umum. Namun, putranya masih berada di bawah kekuasaan Li Tianheng. Jadi ia harus berhati-hati. Jika ia membuat Li Tianheng marah, mengingat temperamennya, ia mungkin akan melampiaskan amarahnya kepada putranya. Melihat suaminya terdiam, Su Fengyi tak kuasa menahan rasa cemasnya. Kenapa kau diam saja? Keluarga Lin kita hanya punya satu anak. Kalau terjadi apa-apa padanya, bagaimana aku bisa hidup? Ia terisak, menyeka air matanya, dan berkata, aku akan pergi ke Sichuan malam ini. Berapapun risikonya, aku akan membawa Xiao Tianping kembali dengan selamat. Ia tiba-tiba berdiri. Hu Buei mencengkeram pergelangan tangannya dan berkata, Fengyi, jangan main-main. Su Fengyi menepis tangannya dan berkata dengan marah, aku membuat masalah? Kalau kau tidak mengirim putra kita ke Sichuan, apa aku akan membuat masalah? Kau tidak berani pergi, jadi aku yang akan pergi. Kau harus menulis surat cerai sekarang. Aku, Su Fengyi, akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Hu Mu. Seorang putra adalah kesayangan ibunya. Su Fengyi merasa semakin gelisah ketika memikirkan putranya yang terus-menerus mengkhawatirkan keselamatannya di Sichuan. Ia berharap bisa menumbuhkan sayap dan segera terbang menemui putranya. Hu Buei berkata, Fengyi, An juga putraku. Aku juga cemas dan khawatir, tapi apa gunanya khawatir? Aku sudah meminta Lin Tianxiong untuk segera memimpin orang-orang ke Sichuan untuk menyelamatkan An. Kalaupun dia diselamatkan, dia tidak bisa datang ke ibu kota. Aku pernah menyinggung pangeran tertua. Setelah dia naik tahta, dia pasti akan menggunakan kembali kelompok menteri dekat dari masa lalu. Aku yakin You Ruiyuan memiliki peluang 100% untuk menjadi Perdana Menteri. Jika dia menjadi Perdana Menteri, aku pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Teringat saat You Ruiyuan diturunkan jabatannya, dia telah melaporkannya dengan keras. Meskipun awalnya karena keluarga You memutuskan pertunangan, dia pikir You Ruiyuan akan menghilang dan tidak akan pernah muncul lagi. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan berubah. Dan pangeran tertua Long Ye Lin yang digulingkan justru berhasil naik tahta. Jadi lebih baik memberi ruang gerak. Lin Buei sudah menyesali perbuatannya di masa lalu. Su Fengyi akhirnya tenang setelah mendengar suaminya mengatakan telah meminta bantuan. Ia mengerti bahwa, setelah mencapai titik ini, kecemasan pun sia-sia. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan sabar. Setelah tenang, ia teringat perubahan di istana dan tak kuasa menahan kekhawatiran akan nasib suaminya. Ia berbisik, Tuan, karena ini sudah terjadi, tak ada gunanya takut. Sekalipun langit runtuh, aku akan menanggungnya bersamamu. Kita tak perlu khawatir tentang hidup atau mati. Hu Buei tersenyum tenang dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan istrinya. Ia telah menikmati banyak hari-hari indah selama bertahun-tahun ini. Ada suka dan duka dalam hidup. Ia telah siap secara mental untuk situasi hari ini, tetapi yang paling ia khawatirkan adalah putranya. Putranya adalah kekhawatiran terbesarnya. Tepat ketika mereka berdua duduk dalam diam, mereka tiba-tiba menerima laporan dari pelayan mereka bahwa Liang Dazuang telah bergegas kembali dari Sichuan. Harus dikatakan bahwa Liang Dazuang tidak berani menunda beberapa hari ini, karena Lin An secara khusus memintanya untuk mengirimkan surat itu sesegera mungkin. Liang Dazuang menempuh perjalanan menembus angin dan hujan, di bawah bintang dan bulan, dan bergegas menuju ibu kota. Setelah kembali ke rumah Shangshu, dia bahkan tidak sempat minum seteguk air sebelum datang menemui majikan dan istrinya.
Hu Buei meninggalkan kamarnya dan pergi ke ruang kerja di sebelahnya. Su Fengyi, yang khawatir akan putranya, mengikutinya keluar. Su Fengyi berkata, "Da Zhuang, cepat bangun. Bukankah Han sudah pulang bersamamu?" Lian Da Zhuang berdiri dan menggelengkan kepala, berkata, "Tuan muda adalah pejabat tinggi di Qingyun. Dia sangat sibuk dan tidak bisa pergi. Jadi dia meminta saya untuk kembali dulu dan melaporkan kepada Tuan dan Nyonya bahwa dia baik-baik saja." Hu Buei bertanya, "Hanya untuk memintamu kembali dan tetap aman?" Lian Da Zhuang kemudian teringat hal terpenting dan segera mengeluarkan surat yang diperintahkan Lin An untuk diberikan kepada Lin Buei dari kerah bajunya. Ia telah menempuh perjalanan ribuan mil hanya untuk mengantarkan surat ini. Lian Da Zhuang tidak tahu mengapa surat ini begitu penting, tetapi karena tuan muda telah memberi perintah, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengantarkan surat itu langsung kepada tuannya, sehingga berhasil menyelesaikan misinya. Hu Buei tidak terburu-buru membuka surat itu. Ia bertanya dengan ekspresi ramah, "Apakah Han mulai terbiasa dengan kehidupan di Qingyun?" Lian Da Zhuang mengangguk cepat dan berkata, "Ya, dia baik-baik saja. Tuan muda benar-benar cakap. Dia telah membuat semua pejabat di Qingyun patuh dan dia juga membantu orang-orang menyembuhkan penyakit. Dia telah menghasilkan banyak uang. Saya tidak tahu betapa baiknya saya mengikuti tuan muda." Su Fengyi bertanya tentang keadaan Lin An baru-baru ini, lalu mempersilakan Lian Da Zhuang beristirahat dan makan terlebih dahulu. Setelah Lian Da Zhuang pergi, Lin Buei merobek surat itu dan mengeluarkan 2 lembar kertas, selembar kertas gosok berisi buku merah dan sertifikat besi, dan selembar surat dari Lin An. Lin Buei membaca surat itu terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada istrinya. Ia dengan cermat memeriksa kertas gosok itu, membacanya berulang-ulang, sambil mengangguk dan berkata, "Anak ini benar-benar menemukan buku merah dan sertifikat besi." Su Fengyi sangat gembira ketika mendengar kata-kata buku merah dan sertifikat besi. Ia berkata dengan terkejut, "An telah ditemukan. Bukankah itu berarti keluarga Lin kita bisa lolos dari bencana?" Hu Buei menempelkan gosokan itu ke api lilin dan membakarnya, lalu menggelengkan kepalanya. "Apakah kau masih berpikir buku merah dan sertifikat besi itu semacam tiket emas untuk kekebalan dari kematian? Benda peninggalan nenek moyang kita ini bukanlah harta karun. Itu hanya gangguan. Bahkan, benda itu hilang di masa generasi ayahku, dan yang diberikan kepadaku adalah palsu. Kaisar memerintahkan rakyatnya untuk mati, dan rakyatnya harus mati. Jika kaisar yang baru benar-benar ingin membunuhku, apa gunanya aku membuat benda seperti ini? Dia tidak akan mengampuni nyawaku hanya untuk sesuatu yang telah diwariskan turun-temurun. Tetapi jika kita kehilangan buku merah dan sertifikat besi, dan dia mengetahuinya, kemungkinan besar itu adalah hukuman mati." Su Fengyi menghela napas dan berkata, "Aku seharusnya tahu aku tidak akan meminta hal yang tidak berguna ini." Hu Buei berkata, "Bagaimana mungkin aku menolak sesuatu yang diberikan kaisar kepadamu? Aku selalu mengira buku merah dan sertifikat besi ini telah hilang, tetapi aku tidak pernah membayangkannya masih berada di tangan salah satu dari kita. Sungguh suatu keberuntungan An bisa menemukan benda seperti itu. Aku tidak khawatir tentang buku merah dan sertifikat besi itu, selama An aman." Su Fengyi mengangguk dengan putus asa. Hu Buei menghiburnya, "Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Da Zhuang. An sangat cerdas dan cakap. Bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia pasti bisa mengubahnya menjadi berkah." Su Fengyi berkata sambil menangis, "Tidak. Kita hanya punya satu putra. Aku tidak memintanya untuk menjadi kaya dan berkuasa. Selama dia masih hidup, kau harus berjanji padaku, kau harus berjanji padaku." Hu Buei merentangkan tangannya dan memeluk Su Fengyi. Matanya sedikit berkaca-kaca saat itu. Jakunnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya ia berhasil mengendalikan emosinya. Ia berkata dengan suara rendah, "Aku berjanji padamu." Tak mudah lolos dari pengawasan Li Honghan. Setelah anggurnya setengah habis, Lin An berdiri dan berkata, "Kedua saudaraku, aku permisi sebentar." Mata Li Honghan yang dalam masih jernih. Meskipun ia telah minum cukup banyak anggur, ia sama sekali tidak terlihat mabuk. Ia tersenyum dan bertanya, "An mau kemana?" Lin An tertawa dan berkata, "Orang-orang memiliki 3 kebutuhan mendesak, dan saya tiba-tiba harus buang air kecil." Hok dan Li Honghan tertawa bersamaan. Hok melambaikan tangan dan berkata, "Cepat pergi. Kita lanjutkan minum saat kau kembali." Lin An bangkit dan keluar. Li Honghan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, tetapi diam-diam menatap punggung Lin An, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Begitu Lin An meninggalkan rumah, 2 penjaga mengikutinya. Lin An tersenyum dan berkata, "Saudara-saudara, aku ingin buang air kecil. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Salah satu dari mereka berkata, "Jenderal Li telah menginstruksikan kami untuk melindungi tuan muda setiap saat." Lin An mengumpat dalam hati, "Lindungi aku? Astaga! Seharusnya mereka mengawasiku." Ia tahu menolaknya sia-sia, jadi ia hanya bisa membiarkan kedua pria itu mengikutinya. Sesampainya di toilet, ia menyadari bahwa bahkan saat ia sedang buang air kecil,
Kedua pria itu menatapnya dengan saksama. Sepertinya Li Honghan sudah lama curiga padanya dan selalu waspada. Lin An mencondongkan tubuh dan berkata, "Kalian berdua, tidak perlu menatapku, meskipun aku sedikit lebih tampan." Kedua penjaga berwajah dingin itu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar Lin An mengatakan ini, tetapi mereka tahu itu bukan saat yang tepat untuk tertawa. Jadi mereka menahan tawa dan wajah mereka memerah. Setelah Lin An selesai buang air kecil, ia menggigil dan mendesah. Rasanya sungguh nikmat. Rasanya sungguh nikmat. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup ini. Melihat tak ada jalan keluar, ia hanya bisa kembali ke kamar. Malam itu, dia menemani mereka berdua minum hingga larut malam, dan Lin An berpura-pura mabuk berat. Dia masuk ke kereta dengan bantuan dua penjaga. Li Honghan masuk ke mobil setelahnya. Lin An, yang mabuk, menyipitkan mata dan bersendawa pada Li Honghan. Bau alkohol membuat Li Honghan mengerutkan kening. Lin An berkata, "Saudara Li, terima kasih atas keramah tamahannya." Sendawa lagi. Li Honghan mencondongkan tubuh ke samping, membuka tirai mobil dengan santai, menghirup udara sejuk di luar, dan berkata dengan lembut, "Kita semua bersaudara, mengapa kamu bersikap sopan?" Lin An tertawa dan berkata, "Kakak, kau benar, kita ini saudara. Saat aku dan Wu You menikah, kita akan menjadi keluarga. Kau akan menjadi kakak iparku." Hehe. Li Honghan juga tertawa. Matanya yang cerah bersinar terang dalam kegelapan. "Aku lihat kamu tidak tampak bahagia hari ini." Lin An mengangguk dan berkata, "Sedikit. Kekuasaan kekaisaran telah berubah. Kaisar yang lama mewariskan tahta kepada pangeran tertua. Ayahku telah menyinggung perasaannya. Aku mengkhawatirkannya, dia akan membalas dendam. Alasan ini cukup masuk akal." Li Honghan berkata, "An, aku menangkap Long Ye Fang. Kau tidak akan menyalahkanku, kan?" Lin An tertawa dan berkata, "Apa hubungannya denganku? Aku kakak iparmu, dan dia putra kaisar. Bagaimana mungkin kerabat kerajaan seperti itu menganggapku serius? Tentu saja, aku lebih dekat dengan kakak Li." Dia tampak mabuk, lalu mengulurkan tangannya untuk mengaitkan leher Li Honghan, dan menyandarkan kepalanya di bahu Li Honghan. "Kakak, mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak. Bisakah kau memanggilku kakak ipar?" Li Honghan mengira dirinya benar-benar mabuk dan tak kuasa menahan tawa. Ia pun melepaskan diri dengan lembut dari pelukan An dan berkata, "Kakak An, kau dan adikku belum menikah." Lin An berkata, "Mulai sekarang, Wu You akan menjadi putri, dan aku akan menjadi permaisuri, haha." Sambil tertawa, ia kembali menyandarkan kepalanya di bahu Li Honghan. Li Honghan ingin sekali lagi mengalihkan kepalanya, tetapi ternyata ia telah tertidur dan mendengkur pelan. Kembali di istana, Li Honghan menyuruh dua pengawal membantu Lin An yang mabuk masuk ke kamarnya. Lin An berbaring di tempat tidur, berguling-guling beberapa kali, dan tak lama kemudian ia mendengkur keras. Li Honghan menatap Lin An yang terbaring di tempat tidur, dan senyum di bibirnya perlahan menghilang. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memadamkan lilin, lalu berbalik dan keluar. Cahaya bulan bersinar bagai air, menerangi halaman istana seterang siang hari. Li Honghan berhenti di halaman dan berbisik, "Kalian berdua, awasi dia baik-baik. Kalau ada yang salah, kalian akan dimintai pertanggungjawaban." "Baik." Kedua pengawal itu menundukkan kepala dan memberi hormat secara bersamaan. Lin An berguling-guling di tempat tidur. Segalanya terjadi di luar dugaannya. Jika ia tidak bisa segera melarikan diri, ia takut akan dipaksa pergi ke Sizhou. Keluarga Li jelas tidak menahannya hanya untuk menjadikannya menantu. Mereka menggunakannya sebagai dalih untuk memaksa ayahnya melakukan apa yang mereka inginkan. Li Honghan adalah orang yang cerdik, dan ia telah mengirim dua orangnya yang cakap untuk mengawasinya dengan ketat. Akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan ketat mereka. Meskipun Qin Yutong telah meninggalkannya topeng kulit manusia, ini adalah istana sementara, dan keamanan di luar sangat ketat. Ia tidak bisa begitu saja memakai topeng dan keluar tanpa rasa khawatir. Meskipun Lin An memiliki kebugaran fisik yang baik, keterampilan bela dirinya biasa-biasa saja. Mustahil baginya untuk mengalahkan dua master di luar tanpa diketahui. Barulah sekarang ia menyadari manfaat seni bela diri. Jika ia bisa lolos kali ini, ia harus menemukan guru terkenal dan mempelajari seni bela diri dengan baik. Ia tidak meminta untuk menjadi tak terkalahkan di dunia, tetapi setidaknya ia harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri ketika ia dalam kesulitan. Lin An mengeluarkan jarum bunga pir deras, senjata pemberian Andekuan, sesuatu yang tak pernah ia inginkan. Sekalipun jarum bunga pir deras itu luar biasa kuat dan berhasil memenggal dua penjaga di luar gerbang, masih ada penjaga lain yang berjaga di sana, dan tetap saja tak ada jaminan untuk bisa lolos dari istana. Setelah banyak pertimbangan, Lin An hanya menemukan satu solusi. Solusi Lin An adalah berpura-pura sakit. Meskipun aktingnya bagus, aktingnya tidak meyakinkan, dan dokter berpengalaman pun akan mudah mengetahuinya. Untungnya, ia membawa beberapa obat pencahar, dan ia tidak akan meminumnya kecuali terpaksa. Setelah meminumnya,
Obat pencahar tersebut langsung bereaksi, dan Lin An mulai muntah dan diare. Awalnya, kedua penjaga itu mengira ia curang, tetapi ketika mereka melihat kondisinya tidak tampak seperti kepura-puraan, mereka bergegas bertanya kepada Li Honghan. Ketika Li Honghan mendengar bahwa Lin An tiba-tiba jatuh sakit, reaksi pertamanya adalah ia berpura-pura sakit. Namun ketika para penjaga mengatakan bahwa Lin An memang sakit dan masih berjongkok di toilet, ia hampir mati karena diare. Li Honghan segera mengirim seseorang untuk memanggil dokter. Para penjaga mengundang seorang dokter dari dekat sana di tengah malam. Dokter tersebut melihat bahwa Lin An berkulit pucat dan lemah, jadi ia meminta Lin An menjulurkan lidahnya untuk melihat selaput lidah, lalu memeriksa denyut nadinya. Lin An berkata lemah, "Aku mungkin sakit perut." "Tidak serius. Aku hanya perlu istirahat." Li Honghan berkata, "Kita akan makan malam bersama malam ini, bagaimana mungkin aku tidak ada kegiatan?" Dokter berkata, "Coba pikirkan baik-baik apa yang Anda makan baru-baru ini, atau hal-hal aneh apa yang terjadi pada Anda?" Dokter itu melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat semangkuk air setengah penuh, dengan beberapa butir kotoran tikus mengambang di dalamnya. Lin An telah memungutnya dari sudut dinding, dan kotoran-kotoran itu telah menjadi bagian dari penyakit pura-puranya. Li Honghan melihatnya dengan jelas dan berkata, "Jadi itu kotoran tikus. Mungkin kamu minum air kotor dan itu sebabnya kamu sakit." Lin An berkata dengan ngeri, "Astagaan, apa aku terjangkit wabah?" Beberapa orang langsung ngeri mendengar kata wabah. 70 tahun yang lalu, Siesho dilanda wabah, yang hampir melenyapkan seluruh kota. Kematian menyebar ke seluruh negeri, meninggalkan negeri itu dalam kehancuran. Kemudian, berkat petugas medis yang dikirim oleh Istana Kekaisaran, epidemi itu dapat dikendalikan. Bahkan hingga kini, penduduk Siesho masih merinding hanya dengan menyebut tikus. Dokter itu juga sedikit takut dan mundur selangkah, tetapi Lin An menangkapnya dan berkata, "Dokter, apakah saya terkena wabah pes?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, air yang baru saja diminumnya muncrat, membasahi seluruh tubuh dokter. Wajah dokter itu memucat ketakutan. Ia buru-buru melepaskan diri dari tangan Lin An dan berjalan keluar. Dokter itu berlutut dengan suara gedebuk dan berkata, "Jenderal Li, saya hanyalah seorang dokter biasa. Saya tidak terlalu berpengetahuan dan tidak tahu penyakit apa yang diderita pemuda ini. Jenderal, tolong cari bantuan dari orang lain." Li Honghan bertanya, "Siapa dokter paling terampil di Siesho?" Pilihan terbaik adalah Tuan Yao Wenju, dokter legendaris dari Sichuan. Lin An sengaja menyesatkan orang banyak, membuat mereka curiga ia terkena wabah pes. Tak lama setelah tiba di Sichuan, ia mendengar tentang wabah pes di Siesho 70 tahun sebelumnya. Mengetahui bahwa penduduk Sichuan kemungkinan masih dihantui oleh wabah tersebut, kebohongannya terbukti efektif, dan ia dengan mudah mengusir dokter tersebut. Bahkan Li Honghan pun menghindarinya. Meskipun Lin An belum pasti terkena wabah, kotoran tikus di dalam mangkuk terlihat jelas. Metode Lin An merupakan bentuk sugesti psikologis. Awalnya, tidak ada yang curiga, tetapi setelah bimbingannya, semua orang mulai curiga bahwa Lin An mungkin terkena wabah. Tak seorang pun berani mempertaruhkan nyawanya sendiri, sehingga sang dokter lari ketakutan. Li Honghan pun langsung mundur setelah mengetahui bahwa Lin An mungkin terjangkit wabah. Tak ada gunanya mengambil risiko demi Lin An, apalagi ia hanya berniat memanfaatkan Lin An sebagai pion untuk mengancam Lin Buei. Kedua penjaga yang bertugas menjaga Lin An tidak bisa pergi. Tugas mereka mengharuskan mereka tetap berada di luar pintu. Mereka telah mengambil 2 potong kain putih entah dari mana dan menutupi mulut serta hidung mereka. Meskipun tidak berguna, tempat itu tetap lebih aman. Pukul 3 pagi, dokter legendaris Sichuan, Yao Wenju, dipanggil dari rumahnya. Sejak kedatangan delegasi Syajah, seluruh kota Siesho dijaga ketat, dan suasananya sangat tegang. Meskipun orang-orang yang melihat seringkali lebih jelas daripada mereka yang terlibat, justru masyarakat umum Siesho yang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Yao Wenju juga tidak bisa tidur malam ini. Ia mendengar beberapa gosip di siang hari yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia berencana menunggu sampai fajar untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Yang Daokuan. Ia telah menyelamatkan nyawa Yang Daokuan, jadi ia pikir ia akan jujur. Di tengah malam, Yang Daokuan mengirim seseorang untuk mengundang Yao Wenjuan, tetapi dia hanya mengatakan bahwa ada pasien penting yang harus ditemui, dan tidak menyebutkan siapa pasien tersebut. Ketika Yao Wenju tiba di istana Tianfu dengan mobil, ia sudah tahu bahwa orang yang sakit itu pasti orang penting. Ia meminta Yao Xing untuk membawakan kotak obat dan turun kemudian. Mengikuti para penjaga ke halaman di sisi barat, Yao Wenju mendapati kedua penjaga yang menjaga gerbang menutup mulut dan hidung mereka dengan kain putih. Yao Wenju segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ia pun mengeluarkan sebuah masker dari kotak obat. Masker jenis ini diajarkan Lin An saat ia berada di Kabupaten Qingyun. Masker ini jauh lebih efektif daripada menutupi mulut dan hidung dengan syal. Kedua penjaga menunjuk ke dalam ruangan, dan Yao Wenju memberi isyarat kepada Yao Xing untuk menunggu di luar. Jika pasien memiliki penyakit menular, semakin sedikit orang yang masuk,
semakin kecil kemungkinan infeksi. Yo Wenju mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia menatap pasien di tempat tidur dalam cahaya lilin. Ketika ia melihat wajah pasien dengan jelas, ia tertegun. Yo Wenju tidak pernah menyangka Lin An akan muncul di sini. Dan ia tidak pernah menyangka dokter muda yang keahlian pengobatan Tiongkoknya hampir melegenda ini akan jatuh sakit. Lin An berpura-pura sakit, membuat orang lain curiga ia terkena wabah. Hal ini dilakukan sebagian untuk menakut-nakuti dan menjauhkan orang-orang, tetapi juga untuk memancing Yo Wenju mendiagnosisnya. Yo Wenju, penduduk asli Sieso, dikenal sebagai dokter terkemuka di Sichuan Barat, dan merupakan kandidat yang tepat untuk mengobati masalah apapun yang tak terpecahkan oleh dokter biasa. Lin An yakin ia masih memiliki potensi untuk saat ini. Saudara iparnya, Li Honghan, tidak akan mengabaikannya begitu saja dan membiarkannya berjuang sendiri. Tentu saja, ia tidak yakin, tetapi sekarang, seperti yang sudah ditakdirkan, mereka telah memanggil Yo Wenju. Melihat Yo Wenju benar-benar diundang, Lin An, meskipun sudah lama menantikannya, tetap sangat gembira. Meskipun gembira, Lin An tetap berpikiran jernih. Ia dan Yo Wenju berteman baik dalam suka dan duka, tetapi ia semakin menyadari bahwa Yo Wenju dan Yang Daokuan memiliki ikatan khusus. Terlebih lagi, persahabatan pribadi tidaklah penting dibandingkan dengan posisi politik. Jika Yo Wenju juga mendukung keluarga Li Sichuan, atau telah menjadi anggota pemberontak, harapannya untuk meminta bantuan akan sia-sia. Namun pada titik ini, Lin An tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Yo Wenju berseru kaget, "Tuan Hu, kapan Anda tiba di Sieso? Kok bisa begini? Kenapa Anda sakit parah?" Ia melepas maskernya dan duduk di samping tempat tidur. Lin An tersenyum tenang dan berkata, "Orang-orang makan semua jenis biji-bijian, jadi siapa yang tidak akan sakit?" Yo Wenjuan bertanya, "Penyakit apa yang diderita Tuan Hu?" Menurutnya, Lin An adalah seorang dokter yang terampil dan secara alami tahu penyakit apa yang dideritanya. Lin An berkata, "Seorang dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Saya ingin merepotkan Tuan Yo untuk memeriksa denyut nadi saya." Yo Wenju mengangguk dan meminta Lin An meletakkan pergelangan tangannya di tempat tidur. Jari-jarinya perlahan menyentuh denyut nadi Lin An. Setelah sekitar secangkir teh, Yo Wenju perlahan mengelus jenggotnya dan berbisik, "Ini hanya diare biasa. Meskipun suhu tubuh dan denyut nadi Lin An sedikit tidak normal, itu tidak serius." Lin An berkata, "Mereka semua mengatakan saya terkena wabah." Yo Wenju tersenyum dan berkata, "Tuan Lin seharusnya menyadari kondisinya." Lin An bertanya, "Tuan Yo, bagaimana situasi di luar?" Yo Wenju mengerutkan bibirnya dan berkata, "Rumor menyebar di mana-mana, dan aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah." "Mengapa Tuan Lin datang ke Sieso?" Lin An berkata, "Kawal Raja Yo dan delegasi Shaka." Alis Yo Wenju berkedut. Lin An tiba-tiba meraih pergelangan tangan Yo Wenju dan berbisik, "Apa yang Tuan Yo dengar?" Yo Wenju berkata, "Saya mendengar bahwa Yang Mulia telah menyerahkan tahta kepada pangeran tertua, dan saya juga mendengar bahwa Marsekali telah menetapkan dirinya sebagai penguasa independen. Saat ini, rakyat Sieso sedang panik. Namun, tanpa berita resmi, tidak ada yang bisa memastikannya." Lin An bertanya, "Jika rumor itu benar, apa yang akan dilakukan Tuan Yo?" Yo Wenju mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya orang biasa. Meskipun saya tidak peduli dengan urusan duniawi, saya tahu bahwa saya adalah warga Dakang. Bahkan pedagang asongan dan kuli angkut tahu prinsip kesetiaan kepada kaisar dan patriotisme, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Jika rumor itu benar, saya tidak akan pernah tinggal di Sichuan." Ia mengatakannya dengan tegas dan tanpa ragu. Lin An memperhatikan ekspresi Yo Wenju. Dari raut wajahnya, ia tahu bahwa perkataan Yo Wenju memang benar. Ia mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Yo, selamatkan aku." Meskipun dia tahu pintunya tertutup, Yo Wenju tanpa sadar masih menoleh ke belakang dan berbisik, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Lin An berbisik di telinganya, "Keluarga Li telah mendirikan rezim mereka sendiri, dan Raja Yo telah ditempatkan dalam tahanan rumah. Aku juga dipenjara dan tidak dapat melarikan diri." Yo Wenju tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Lin An. Ia gemetar dan berkata, "Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Jenderal Li selalu setia kepada negara dan kaisar. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memberontak terhadap Kang Agung? Tuan Hu, apakah berita ini benar?" Lin An berkata, "Mengapa aku harus berbohong kepadamu?" Ia menceritakan pengalamannya mengawal Raja Yo dan delegasi Shaka ke Sieso, dan juga menjelaskan apa yang terjadi setelah tiba di Sieso. Setelah mendengar ini, Yo Wenju tidak lagi ragu. Alasan Li Tianheng memilih untuk memberontak terhadap Dakang adalah, pertama, karena putra mahkota terbunuh, dan kedua, untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, apapun tujuannya, di mata orang-orang saleh, Li Tianheng adalah seorang pengkhianat dan kejahatannya tak termaafkan. Perilaku seperti itu dibenci oleh orang-orang di dunia. Yo Wenju memiliki karakter yang lugas dan sangat menghargai kesetiaan, bakti kepada orang tua, kesucian,
dan persaudaraan. Ketika ia mendengar bahwa Li benar-benar memberontak, ia langsung dipenuhi dengan kemarahan yang tulus. Ia berkata dengan marah, Li Tianheng telah menjadi raja yang separatis, memberontak terhadap istana, dan membawa bencana bagi Dakang. Setiap orang berhak membunuhnya. Lin An tahu Yao Wenju memiliki banyak sifat kutu buku. Orang-orang seperti itu, ketika marah, cenderung memikirkan hal-hal sepele. Ia tidak takut memikirkan hal-hal sepele, tetapi ia takut membuat dirinya sendiri dalam masalah. Lin An buru-buru mengingatkan Yao Wenju, Tuan Yao, seorang pria sejati harus mampu membungkuk dan meregang. Meskipun keluarga Li telah mapan, Sichuan masih merupakan wilayah pengaruh mereka. Kita harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan kita. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tugas kita yang paling mendesak adalah meninggalkan tempat ini dan melaporkan pemberontakan mereka ke pengadilan sesegera mungkin. Yao Wenju, setelah diingatkan oleh Lin An, menyadari bahwa Lin An masih dalam tahanan rumah. Ia telah berbagi begitu banyak informasi rahasia dengannya. Pertama karena ia percaya padanya, tetapi yang lebih penting, karena ia ingin bantuannya untuk menyelamatkannya. Yao Wenju bertanya, apa yang Tuan Lin inginkan dariku? Lin An membisikkan pikirannya. Ia baru saja berhasil membangkitkan kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Mereka curiga bahwa ia terkena wabah dan juga merasa takut. Sekarang mereka hanya kekurangan penilaian yang berwibawa. Selama Yao Wenjuan mengatakan bahwa ia kemungkinan besar terkena wabah, saya khawatir semua orang, termasuk Li Honghan, akan menghindarinya, apalagi membawanya ke Sizhou. Setelah berdiskusi dengan Lin An, Yao Wenju meninggalkan rumah, masih mengenakan masker, dan baru melepasnya setelah tiba di halaman. Dua penjaga yang sedang bertugas datang untuk menanyakan kondisi Lin An. Mereka merasa cemas. Keahlian medis Yao Wenju telah lama diketahui oleh para penjaga, dan karena ia telah berbicara dengan begitu jelas, hal itu pasti benar. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Yao, saya dengar wabah itu sangat kuat, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan jatuh sakit. Yao Wenju berkata, tidak mungkin untuk mengatakannya sekarang. Mari kita tetap di sini dan mengamati selama beberapa hari sebelum membuat kesimpulan yang pasti. Terdengar suara dari kejauhan Tuan Yao, apakah Anda masih belum bisa memastikan diagnosisnya? Li Honghan lah yang telah kembali. Yao Wenju membungkuk kepada Li Honghan dan berkata, Jenderal Li, saya baru saja pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Dilihat dari gejalanya dan semangkuk air, banyak hal yang sesuai dengan wabah. Namun, di Sichuan, wabah telah hilang selama 70 tahun. Wabah itu sepertinya tidak akan muncul kembali dengan mudah. Saya pikir sebaiknya dia tetap di istana untuk saat ini. Saya akan memeriksanya setiap hari, dan dalam beberapa hari, kita akan dapat memastikan kondisinya. Lin An telah memerintahkannya untuk mengatakan hal ini. Jika Yao Wenju bersikeras bahwa Lin An terkena wabah, Li Honghan mungkin tidak akan mempercayainya. Meskipun Lin An hanya mengenal Li Honghan sebentar, ia tahu Li Honghan curiga. Oleh karena itu, ia meminta Yao Wenju untuk merahasiakan hal-hal tersebut dan mengatakan akan tinggal di istana untuk observasi. Hal ini, pada gilirannya, mengurangi kecurigaan Li Honghan. Yao Wenju berkata, jika dia benar-benar terkena wabah, seluruh istana harus dikarantina. Setiap orang yang pernah kontak dengannya harus tetap di sini untuk observasi. Tidak seorang pun boleh keluar. Ini diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Li Honghan mengangguk. Ia tak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Tuan Yao, kalau begitu saya akan merepotkan Anda. Yao Wenju berkata, jika Jenderal Li tidak memiliki instruksi lain, saya akan kembali dan menyiapkan obatnya. Li Honghan berkata, pergi. Setelah Yao Wenju pergi, kedua penjaga segera mendatangi Li Honghan. Li Honghan berkata, Yan Yao, aku akan menemani delegasi Shajia kembali ke Sizhou setelah fajar. Urusan di sini akan kuserahkan padamu. Yan Yao adalah bawahan kepercayaannya dan salah satu dari dua prajurit yang ditugaskan untuk mengawasi Lin An. Ia menerima perintah itu dengan membungkuk, tetapi gelombang keraguan menerpanya. Ia tidak menyangka tugas yang begitu berisiko dan berat akan menimpanya. Yan Yao berbisik, Jenderal, bagaimana jika Tuan Lin terkena wabah? Li Honghan tersenyum tenang dan berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak wabah? Bukankah kamu baru saja mendengar Tuan Yao mengatakan bahwa keadaannya masih belum pasti dan kita perlu tinggal di sini selama beberapa hari untuk mengamati? Yan Yao berpikir dalam hati, kalau bukan wabah, kenapa kau pergi terburu-buru? Awalnya kita dijadwalkan pergi lusa, tapi sekarang kita harus pergi begitu tiba-tiba. Kau juga khawatir Lin An tertular wabah dan takut menularimu. Semakin kau memikirkannya, semakin kau tertekan. Kali ini, kau pasti akan mengambil risiko besar. Li Honghan berbisik, kalau dia benar-benar kena wabah, bakar saja istana ini. Jangan sampai penyakitnya menyebar. Mengerti? Hati Yan Yao bergetar. Makna Li Honghan jelas. Jika Lin An terkena wabah, ia akan dibakar sampai mati di istana Tianfu. Pada titik ini, rasa takut tak ada gunanya.
Ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk untuk menerima perintah itu. Sebelum pergi, Li Honghan memperingatkan, juga, kau harus merahasiakannya. Jangan biarkan siapapun tahu kalau dia sakit, atau bisa menimbulkan kepanikan. Lin An tak kuasa menahan napas lega ketika mendengar Li Honghan dan delegasi Syarjah telah berangkat pagi-pagi sekali. Rasanya hanya segelintir orang di dunia ini yang tak kenal takut. Mendengar kabar bahwa ia mungkin terjangkit wabah, baik saudara angkatnya maupun calon iparnya meninggal lebih cepat dari sebelumnya, karena takut tertular. Dunia benar-benar berubah-ubah. Janji saudara angkat yang berbagi hidup dan mati hanyalah omong kosong. Li Honghan membawa banyak orang bersamanya. Selain 2 orang kepercayaan Li Honghan, ada 6 tentara yang ditempatkan di istana Tianfu. Meskipun pengawasan terhadap Lin An masih belum dilonggarkan, jangkauan pertahanannya telah diperluas secara signifikan. Tidak ada yang berinisiatif mendekati halaman tempat Lin An berada. Lin An juga bahagia dan bebas. Yo Wenjuan baru saja kembali sore hari. Ia membawa kotak obat, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Lin An sudah cukup pulih saat itu, dan ia pun bangkit dari tempat tidurnya Tuan Yo. Bagaimana keadaan di luar? Yo Wenju berkata, Li Honghan sudah pergi bersama delegasi Shaka. 6 prajurit masih berada di luar istana Tianfu. Ada 2 prajurit di luar halaman tempatmu berada. Satu adalah Yan You dan yang lainnya adalah Zhao Qi. Keduanya dekat dengan Li Honghan. Lin An bertanya, apa berita di kota ini? Yo Wenju berkata, saya menyempatkan diri pagi ini untuk mengunjungi gubernur Yang Daokuan, tetapi beliau tidak sempat menemui saya. Saya melihat kota Xiesho telah mengerahkan pasukan di dalam dan luar kota, dan pertahanannya sangat ketat. Sejak tadi malam, akses masuk dan keluar di semua gerbang kota telah dibatasi, dan akses masuk dan keluar harus diperiksa dengan ketat. Sekalipun Tuan Lin bisa meninggalkan istana, akan sulit baginya untuk meninggalkan kota. Lin An mengangguk dan berkata, kita kesampingkan dulu masalah meninggalkan kota ini dan cari cara untuk meninggalkan istana ini. Yo Wenju berkata, aku punya ide. Aku akan memberitahu mereka bahwa penyakitmu sudah terkonfirmasi, wabah, dan kau sedang sekarat. Kita perlu membawamu pergi dari sini dan mencari tempat terpencil untuk mengkremasimu. Mungkin aku bisa menipu mereka. Lin An memikirkannya dan memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan saat ini. Ia pun mengangguk dan berkata, keduanya sangat cerdik. Tidak akan mudah menyembunyikannya dari mereka. Yo Wenju berkata, biar saya coba. Yo Wenju meletakkan kotak obatnya dan keluar sebentar sebelum kembali. Lin An mengira rencananya berhasil. Tetapi kemudian ia melihat Yo Wenju melepas topengnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya Tuan Hu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Lin An bertanya, mengapa kamu begitu panik? Yo Wenju berkata, saya baru saja keluar rumah dan hendak memberitahu mereka bahwa Anda sakit parah dan hampir meninggal ketika saya melihat seseorang membawa kayu bakar kering ke dalam istana, beserta beberapa dram minyak. Saya rasa itu adalah pemicu kebakaran. Hati Lin An mencelos saat mendengarnya. Tak perlu dikatakan lagi, para prajurit sudah bersiap untuk membakar seluruh istana. Ini tak diragukan lagi ide Li Honghan. Tanpa perintah pribadinya, para prajurit tak akan berani mengambil keputusan seperti itu. Namun kemudian ia berpikir, jika wabah benar-benar terbukti, membakar mayat-mayat itu di tempat dan menghancurkan istana Tianfu bersama mereka akan diperlukan. Namun, itu akan sepenuhnya menggagalkan rencana mereka untuk menggunakan wabah sebagai alasan meninggalkan istana. Lin An berada dalam situasi tak berdaya untuk beberapa saat. Yo Wenju berkata, Tuan Hu, bagaimana kalau begini? Ia melangkah lebih dekat ke Lin An dan berbisik, ngomong-ngomong, aku datang pakai topeng. Ukuran kita hampir sama. Kalau Tuan pakai bajuku dan pergi dalam gelap, mereka mungkin tidak bisa membedakanmu. Ketika Lin An mendengar bahwa Yo Wenju benar-benar ingin bertukar tempat dengannya dan membantunya pergi dengan cara ini, ia langsung menggelengkan kepala dan berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengambil risiko untukku? Ia tahu dalam hatinya bahwa tindakan Yo Wenju ini sama saja dengan menukar nyawanya. Tak lama lagi masalah ini akan terbongkar. Meskipun Yo Wenju cukup terkenal, ia hanyalah seorang dokter. Bagaimana mungkin ia memikul tanggung jawab sebesar itu? Yo Wenju tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Hu. Aku telah menyelamatkan nyawa Gubernur Xiesho, Yang Daokuan, dan dia berutang banyak padaku. Bahkan jika mereka tahu tentang ini, aku rasa dia tidak akan membalas kebaikanku dengan kebencian dan membunuhku. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pernah membiarkan Tuan Yo mengambil risiko untuk saya. Meskipun Yo Wenjuan memiliki keterampilan medis yang mendalam, pemahamannya tentang politik sangat dangkal. Ia tidak tahu betapa kejam dan sadisnya para pejabat ini. Yo Wenju memegang lengan Lin An dan berkata, Tuan Hu, Sichuan sekarang telah menjadi tempat yang penuh dengan harimau dan serigala. Jika Anda tidak pergi, mereka tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Tuan Lin datang untuk menyelamatkan saya sebelumnya meskipun dalam bahaya. Apa yang saya lakukan hari ini hanyalah untuk membalas kebaikan Anda. Terlebih lagi,
Anda masih muda dan menjanjikan, dan Anda memiliki keterampilan yang unik. Akan sangat disayangkan jika keterampilan medis Anda hilang. Yeo Wenju tidak hanya membalas Lin An atas penyelamatannya di masa lalu, tetapi juga merasa kasihan terhadap bakat Lin An dari lubuk hatinya. Ia benar-benar tidak ingin melihat seorang ahli pengobatan muda meninggal seperti ini. Lin An menggigit bibirnya dan berkata, "Tuan Yeo, Anda hanya perlu menipu mereka. Saya punya cara untuk menyingkirkan mereka berdua." Yeo Wenju menggelengkan kepala dan berkata, "Mendengar bahwa Anda mungkin terjangkit wabah, mereka menjadi ketakutan. Kecuali mereka diikat dan dibawa masuk, mereka pasti tidak akan mendekati halaman ini. Tuan Hu, waktu hampir habis. Tidak ada waktu untuk ragu." Lin An menatap Yeo Wenju, hatinya tiba-tiba dipenuhi perasaan campur aduk. Ia menggenggam tangan Yeo Wenju erat-erat. Ia berbisik, "Tapi kalau mereka membakar istana setelah aku pergi, apa yang akan kau lakukan, Tuan?" Yeo Wenju berkata, "Jadi, semakin cepat Tuan Lin pergi, semakin baik. Setelah Tuan Lin meninggalkan istana, aku akan menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak berwenang. Saat mereka mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat." Mata Lin An berkaca-kaca. Ia memejamkan mata rapat-rapat, dan wajah orang tuanya muncul di benaknya. Mungkin inilah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Jika ia tidak meninggalkan Sichuan, keluarga Li akan menjadikannya sandera untuk mengancam ayahnya. Dan pengadilan juga akan menghukumnya karena hubungan ipar antara keluarga Lin dan Li. Hal ini tidak hanya mengkhawatirkannya, tetapi juga seluruh keluarga Hu. Baru ketika ia berada di saat kritis antara hidup dan mati, Lin An menyadari bahwa ia masih memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap keluarganya di dalam hatinya. Tapi setiap orang punya keluarga. Lin An menenangkan diri dan berbisik, "Tuan Yeo, bagaimana dengan keluarga Anda?" Yeo Wenju tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Selain dukun saya, Yeo Xing, saya tidak punya kerabat lain di Sichuan. Saya sudah mengirim Yeo Xing kembali sebelum datang ke sini. Saya masih punya 2 putra di dunia ini, tetapi mereka sudah kembali ke keluarga ibu mereka. Saya tidak punya ikatan apapun di dunia ini." Lin An mengerutkan bibirnya. Ia tak pernah ragu, dan dalam situasi hidup atau mati, ia tak boleh ragu sedikit pun. Ia berlutut dengan hormat di hadapan Yeo Wenju. Yeo Wenju bergegas maju, menggenggam tangannya, dan berkata, "Tuan, Anda tidak boleh melakukan ini." Lin An membawa kotak obat Yeo Wenju dan perlahan berjalan menuju pintu. Yeo Wenju berbaring di tempat tidur dan berbisik, "Hati-hati, Tuan." Hidung Lin An terasa perih, dan air mata hampir jatuh lagi. Nalarnya mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk menangis. Ia membuka pintu dan melangkah masuk ke halaman. Semuanya persis seperti yang dikatakan Yeo Wenju. Halaman itu kosong, dan tak seorang pun prajurit berani mendekat. Ketika saya sampai di pintu, saya melihat Yan Yeo dan Zhao Qi berdiri jauh, menatap satu-satunya jalan keluar, wajah mereka ditutupi kain putih. Lin An berinisiatif berjalan ke arah mereka berdua sambil menggendong kotak obat di punggungnya. Di tengah perjalanan, ia sengaja batuk 2 kali. Yan Yeo dan Zhao Qi begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Yan Yeo berteriak, "Tuan Yeo, apakah Anda akan pergi?" Lin An mengangguk dan berkata ham sebelum berhenti. Yan Yeo dan Zhao Qi saling berpandangan, dan Yan Yeo bertanya, "Bagaimana kabar Tuan Hu?" Lin An menghela napas dan menggelengkan kepala. Sambil memanggul kotak obatnya, ia perlahan berjalan keluar. Ia berusaha mengendalikan langkahnya, berjalan perlahan dan mendengarkan dengan saksama. Ia akhirnya merasa lega ketika menyadari kedua pria itu tidak mengikutinya. Sepertinya gertakan wabah itu telah membuat banyak orang ketakutan. Lin An tidak berani menunda. Ia perlahan keluar dari istana Tianfu. Para penjaga di gerbang tidak mempermasalahkan pakaiannya, karena semua orang telah menutup mulut dan hidung mereka dengan kain putih, menciptakan kondisi yang sempurna untuk pelarian Lin An. Keledai hitam yang dibawa Yeo Wenju diikat di pohon jujube di sebelah kanan istana. Lin An melangkah maju untuk melepaskan tali kekang keledai itu dan mulai membawanya pergi. Tanpa diduga, kuku keledai itu terpaku ke tanah, dan ia menolak untuk mematuhi perintahnya. Lin An mengumpat dengan suara rendah, "Binatang buas, jika kau berani melawanku, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu." Alih-alih ketakutan, keledai hitam itu malah meringkik keras. Ringkik ini langsung menarik perhatian penjaga gerbang. Lin An tetap tenang dan menampar dahi keledai itu, lalu mengancam, "Kalau kau meringkik lagi, aku akan memotong penismu dan merebusnya dalam sup." Trik ini ternyata sangat efektif. Mungkin keledai hitam itu mengerti kata-kata Lin An, tetapi ia langsung berhenti meringkik. Lin An menarik kendali dan keledai itu mengikutinya dengan patuh. Setelah meninggalkan istana, Lin An menghela napas lega. Ia menatap keledai hitam itu dan menyadari bahwa itu sebenarnya seekor keledai betina. Lin An meludah, "Kau bahkan tidak punya keledai, dan kau takut?" Keledai itu menatap Lin An dengan polos, lalu tiba-tiba meringkik lagi. Lin An merasa ngeri. Keledai ini benar-benar merepotkan.
Malam telah tiba, dan jalanan sepi. Ringkih keledai itu begitu keras hingga terdengar dari kejauhan, membuatnya sangat kentara. Lin An meninggalkan keledai itu, buru-buru mengambil apa yang dibutuhkannya dari kotak obat, dan bergegas pergi. Yo Wenju sebelumnya telah memberitahunya bahwa keempat gerbang kota Siesho akan ditutup pada malam hari, melarang masuk dan keluar. Meninggalkan kota kini mustahil. Ia telah menginstruksikan Lin An untuk berlindung di Gang Buyun, tempat berdirinya bekas kilang minyak. Rute terperinci telah dipetakan. Namun, tidak seperti masa lalu Lin An, masa kini jauh dari jelas. Rambu-rambu jalan masih minim, dan navigasi GPS pun semakin jarang. Kota Siesho yang luas bahkan tidak memiliki satupun lampu jalan. Di malam hari, meskipun diterangi oleh lampu dari rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya, jalanan gelap gulita. Setiap jalan dan gang tampak identik. Bahkan dengan peta jalan di tangan, Lin An masih merasa bingung. Lin An selalu merasa indera arahnya baik-baik saja, tetapi jalan-jalan di kota Siesho begitu rumit sehingga ia kehilangan arah setelah beberapa saat. Ia menatap bulan, tetapi malam ini sangat mendung sehingga ia tidak dapat menemukan bayangan bulan atau bintang sama sekali. Lin An mendesah dalam hati atas nasib buruknya. Jika ia tahu ini akan terjadi, seharusnya ia membawa kompas. Meskipun ia tidak dapat menemukan kilang minyak terbengkalai yang disebutkan Yo Wenju, seharusnya tidak sulit menemukan tempat persembunyian di kota sebesar Siesho. Lin An memutuskan untuk mengubah rencananya dan mencari tempat persembunyian yang sepi, bermalam dulu, lalu menyusun rencana besok. Ia sebisa mungkin menghindari jalan-jalan utama, memilih untuk pergi ke gang-gang yang kurang terang. Saat berbelok ke gang gelap di depannya, Lin An merasa ada yang tidak beres. Ia samar-samar mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Meskipun tidak keras, suara itu tetap menarik perhatian Lin An yang tajam. Ia sengaja memperlambat langkahnya. Dan ketika ia melakukannya, orang di seberang jalan ikut memperlambat langkahnya. Ketika ia mempercepat langkahnya, orang di seberang jalan juga mempercepat langkahnya. Hati Lin An mencelos, menyadari bahwa kemungkinan besar ia sedang diikuti. Ia berhenti dan perlahan berbalik, hanya untuk melihat seorang prajurit berpakaian ketat juga berhenti dan berdiri lebih dari 3 meter di belakangnya. Ia adalah Yan Yo, orang kepercayaan Li Honghan. Lin An masih mengenakan topengnya, tetapi Yan Yo sudah melepas kain putih dari wajahnya. Menatap Lin An di depannya, ia berkata dengan dingin, "Mau kemana, Tuan Yo?" Lin An sengaja membuat tenggorokannya serak dan berkata, "Pulanglah." Wajah Yan Yo dipenuhi kecurigaan saat ia perlahan berjalan menuju Lin An. Sebenarnya, ketika Lin An pergi, Yan Yo menyadari ada yang tidak beres. Namun, karena takut wabah, ia tidak berani masuk jauh ke halaman dan masuk rumah untuk menjenguk pasien. Kalau tidak, masalah ini pasti sudah terbongkar sejak lama. Ia mengikutinya diam-diam sepanjang jalan dan segera menyadari bahwa keberadaan Yo Wenju sangat mencurigakan. Pertama, keledai hitam itu berteriak tanpa henti. Ketika Lin An meninggalkan keledai hitam dan kotak obat itu, ia sudah menyimpulkan bahwa orang di depannya jelas bukan Yo Wenju. Dan kemungkinan besar Lin An telah melarikan diri dari istana dengan menggunakan trik melarikan diri dari cangkang. Yan Yo memegang pisau di tangan kanannya dan berjalan menuju Lin An selangkah demi selangkah. Pisau itu telah tercabut dari sarungnya lebih dari setengah kaki. Di malam yang gelap, cahaya terang pisau itu sangat menyilaukan. Lin An berdiri di sana tanpa bergerak. Yan Yo berkata, "Lepaskan cadarmu agar aku bisa melihatmu dengan jelas." Lin An menghela napas, mengangkat tangan kanannya dan melepas topengnya. Yan Yo mencibir, "Tuan Hu, haha, saya tidak menyangka Anda pulih secepat ini." Lin An tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah serius, hanya flu biasa. Terima kasih atas perhatian kalian semua."